Gimana Kim di Mas Baks? Tuh komen-komennya, ini harus direaksi nih video-videonya nih. Nggak ada sih, pawang-pawangnya nggak ada nih. Iya. Top video sih sama Rico emang. Pawangnya dia Rico, di pawangnya dia. Terakhir komen ya. Ini brand nggak mikir ya? Semua orang pada nyela si hostnya. Nggak mau berhentiin aja apa? Jahat sih, jahat sih. Gue juga kemarin tuh yang kayak Jumatan baru tahu gue Jumatan ada kunut ya. Iya, bisa juga. Nah kadang tuh kadang gue juga bingung tuh. Tergantung tempatnya. Jadi kalau lagi ada musibah, Jadi masuk lagi aja. Negasin banget. iya kalau misalkan lagi ada musibah, kan dulu kan Nabi kan asbabun nuzul Nabi kunut gara-gara ada penghafal Quran yang meninggal dibunuh. Oh iya, nih yang gue mau tanyain sih, Yan. Bener, iya di dalam doa kunut waktu Jumatan gue, dia kan nanti doa ya. Iya. Tapi doanya bisa masukin bahasa Inggris tuh dia tuh. Free Palestine gitu. Nggak Iya, mungkin bener. Free Free Palestine. Palestine, iya. Free Palestine gitu apa gitu. Iya, ada Bukan bahasa Arab coy yang artinya mari kita doakan Iya. apa ini semoga soalnya kita kalau sehat. misalkan dalam rukun sholat tuh rukun qauli itu kita sholat kita ngomong di luar yang bacaan yang di Nggak boleh. iniin sama sholat bisa keluar batal sholatnya. Pas lagi doa kali coy, doa. Iya, pas lagi doa. Iya, doa nggak enggak. apa. Iya, tapi bukan Free Palestine nggak mungkin kayak begitu. Kok nggak salah sih, Iya, gua denger mirip-mirip gitu kalimatnya, iya. Gitu. Kan, tapi gue pernah dengar juga bener. Dia cuma bukan Free Palestine, tapi dia mendoakan Indonesia. Iya, bisa juga. Bisa. Indonesia bisa. apa? Gue pernah Boleh, dengar iya, tuh. boleh. Boleh aja, nggak masalah. Pas lagi doa gini kali. Iya, doa Sholat kunut kan. juga. Bukan. Pas di tengah-tengah sholat. Tengah-tengah sholat. Oh, Iya. masa nggak mungkin. Iya, pas itu kan kunut makanya. Kunut tapi Kunut kan momennya. habis ruku, sami Allahu liman hamidah. Oh, yang sekarang ketipu dulu. Iya, sekarang Iya. kegocek. Iya. Iya, gitu. Udah nyampe bawah ya. Iya, kesana dia sering gitu, iya. Sering. Sosok tegas. Abis itu Gak mungkin, kesana ini banget. Kesana, gak mungkin. Iya. Nah, itu boleh doa kayak begitu. boleh. Gue juga kaget sih. Nah, kayak yang tadi tuh sering nanya tuh, Bang, kalau doa waktu sujud boleh. Itu kan sebaik-baik keadaan seorang hamba ketika bersama hubungannya dengan Allah ketika dia sujud. Kan tuh paling afdolnya kita berdoa ketika sujud, tapi jangan berdoa pakai bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau kita berdoa ketika sujud dengan bahasa kita, cukup di dalam hati. Karena kalau kita ucapkan, batal sholatnya. Gitu. Nah, itu banyak juga yang belum tahu. Jadi artinya kita nggak boleh mengucapkan. Makanya kalau ada orang salah kan, misalkan imam tahu-tahu habis ruku, tiba-tiba dia lupa langsung sujud. Ya kita pasti di belakang mengucapkan subhanallah gitu kan. Itu juga harus dengan niat zikir gitu. Nih kita yang belajar bahasa SD nih, belajar agama SD nih. Tuntunan salat jamaah aja, misalnya Jumatan. Allahu Akbar. Kan iftitah dulu kan, ya kan? Misalkan, nah pas si imam iftitah kita ngapain tuh? Imam iftitah. Ya, Kita baca iftitah juga. Oke. Ketika kita masih belum selesai, imamnya udah Iya, lu berasa lebih cepat mulu ya. Iya. Lebih cepat dia. Lebih cepet dia. Gitu loh. Lebih cepet dia. Negasin banget. Dia mau ikut dia. Karena banyak bacaan doa iftitah kan banyak, Nabi ngajarin banyak. Iya. Enggak hanya yang Allahu Akbar kabir walhamdulillah kasih subhanallahi bukratan wa asila. Enggak hanya itu, ada banyak. Ya, enggak oke. Misalkan dia Pakai yang cepet, yang versi cepet. Iya. Gimana? Ya Atau udah. kita yang duluan selesai nih. Kita ngapain habis Nunggu. Dengerin Al-Fatihah. Dengerin Al-Fatihah. Dengerin surat. Amin. Baru kita baca Al-Fatihah. Kalau kita jamaah begitu. Enggak, kita diem aja. Enggak. Ada ulama yang kalau di mazhab, kalau yang rata-rata kita di sini, ulama di sini, mazhab di sini ngajarinnya habis amin, yaitu waktu yang paling tepat untuk baca Al-Fatihah. Karena Habis Al-Fatihah kan amin. rukun qauli, enggak boleh ditinggalin. Oh. Gitu. Habis surat Ada kita juga nggak baca. ulama yang berpendapat diem aja, kalau mau ikut pendapat ulama yang kayak gitu ya boleh aja. Gitu. Nah itu tuh masih gue lumayan masih rancu tuh. Ya gue juga sempat mikir ke sama dulu tuh. Iya. Kok dia cepet banget ya? Apakah Iya, ini? Dia tuh kayak ini ya. Dia bisa nyambungin lagi. Bisa nyambungin mulu. Ya terus abis Al-Fatihah kita yaudah. Udah Ruku, diem pasti. ya udah dengerin Surat bacaan dulu. Iya, dengerin bacaan suratnya. Ah. Nah, itu kan kalau misalkan imam salah, kenapa harus diperhatikan? Karena kalau imam salah harus dikoreksi bacaannya.
yang punya hak koreksi itu yang Di belakang dia yang sebelah kanan kalau ada dua gini. Kanan kiri itu sebelah kanan nih pas atau persis yang di belakang dia. Tegurannya gimana? Subhanallah gitu. Kalau misalkan salah di bacaan Al-Qur'annya ya negornya pakai bacaan Al-Qur'an gitu. Ngasih tahu kayak dikte gitu. Iya, jangan kayak Ustaz Betawi baca surat Wadduha kan. Ada tuh jok-jok Ustaz Betawi emang ada aja lah. Emang gimana? Iya, terus kan Wadduha walaili jasaja mawat rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bini mati kata bini mati Kawin lagi. baru tuh Baru tuh. Bini mati kawin lagi, bini mati. iya baru tuh Baru tuh. dulu kayak begitu-begitu ngejokes gitu nggak ada masalah ya dulu ya. Ini ngejokes begitu Ustaz di masjid telak. Sosial media beda. Iya ya kalau di sosial media. Jejak digital. Iya. Itu Ustaz Betawi tuh kadang-kadang gue dengerin silent nih dia bercanda-bercanda begini Dulu gitu. emang banyak perubahan jokes. Iya. Gue juga kalau ngeliat video-video gue yang lama, wah ini gue bercandaan dulu bawa sekarang yang diupload sama Dimas Ijul nih. Iya. Bisa bahaya. Iya, kelar ya bisa. Ya, jangan kan gue deh. Yang bukan siapa-siapa, Bang Komeng, lu lihat bercanda di TV. Iya. Zaman dulu. Iya. Pelawak-pelawak zaman dulu tuh 2000-an, 90-an. Dibawa sekarang lawakannya. Wah, habis. Habis. Fisik. Iya, habis. Jadi itulah maksudnya berproses kan. Semuanya kan berproses. Tapi banyak yang nanya. Kita kan insya Allah umroh nih. Iya betul. Kok Jojo nggak ikut? Nah, gimana kok? Karena Jojo udah duluan. Iya betul ya. Jadi Iya. di saat kita memang beres dari Grand Bus Ramadan, alhamdulillah Justru yang pertama Jojo. Jojo dapat tawaran. Dapat tawaran. Umroh. Kapan Jo? Diundur ya? Ownernya anaknya Green Gang. Ada di grup Telegram dia. Ada. Iya, dia nawarin gue. Pertama nge-DM, gue pikir bercanda kali orang tahu gitu kan nonton ngikutin mulu ke umroh gitu. Apalagi yang ada wacana yang nanyain gue, nah negerinya pada mau patungan nih, mau umrohin lo gitu kan. Nah dia tahu, dia langsung ngubungin gue terus ngajak meeting sama nyokapnya gitu segala macam, langsung dibawain kontrak, tanda tangan bener. Masya Allah. Nah gue harusnya berangkat tuh tanggal 28 Juli ini. Donald Trump memang iseng main perang-perangan, kacau langsung fly Emirates segala macam. Oke. Bikin pengumuman apa namanya? Pokoknya lagi kacau lah penerbangan flight Ya. di Semenanjung Arab tuh, pokoknya lagi kacau. Apalagi kan gue umrohnya tuh pakai yang Dubai, ke Dubai dulu. Kan Dubai kan samping Qatar kan. Nah kemarin Qatar Perang dia. Inian USA diserang sama Iran. Iya kan ada apalagi wacana itu tuh Teluk Iran mau ditutup kan? Iya, nah itu makanya lagi pada kamsong tuh agent travel umroh tuh, Lagi umroh. bergejolak deh ya. Bulan ini lagi kusut, masa apalagi kesian yang udah DP hotel, apa segala macem. Nah, Angus ya? iya akhirnya gue insya Allah nanti di reschedule-nya 24 September insya Allah. Oh, cuma Akhirnya jeda di-schedule. 3 bulan. Iya, 2 bulan lagi reschedule kemarin. Green Gang telek, Mantap. Oh iya. telek. Gila. Anak Green Gang. Jadi Green Boys Ramadan impactnya 2 orang masuk Islam. Bisa Jojo umroh. Umroh. Alhamdulillah. Semoga lancar semua. Wancoy mualaf. Emang gitu? Alias dia, banyak yang bilang. Ayo komen tuh banyak yang repost tuh. Akhirnya Gofar mualaf. Abdul Gofar mualaf. Grania. Nama Abdul Gofar. Sebenarnya hal simpelnya Green Boys Ramadan banyak menyampaikan perkara-perkara kebaikan, kebaikan diamalin orang, ya kebaikan itu akan berbalik sendiri sama orang yang berbalik kebaikan. Begitu. Tertibnya Al-Quran begitu kan, makanya Allah Subhanahu Wa Taala bilang kalau kamu berbuat baik itu bukan orang buat orang lain, tapi buat diri kamu sendiri. Begitupun kalau kamu berbuat jahat, perbuatan jahat kamu bukan buat orang lain, ya buat diri kamu sendiri. Kayak gitu. Itu yang di orang dikonsepin bilang hukum karma. Nyamber. Iya, berbalik. Iya, hukum tabur tuai Iya, gitu. makanya si Green Gang kan lumayan solid tuh. Solid lah, bukan lumayan. Udah gathering ketiga. Kemarin ke puncak.
Jojo ikut. Iya gue lihat. Iya. Itu sore-sore gue lihat tuh story lu tuh. Itu ada tausiah dulu, Jo. Iya. Wih, boleh. Berapa orang, Jo? Malam-malam request 30 kan? 30 orang kurang lebih. Iya. 30 orang. Ya, Bang, ini mau ada sesi. Lu lokal fans jelek gua. Gue tepar gue. Sharing-sharing, tanya jawab gitu kan. Artis datangnya belakangan, biasa kan artis. Artis Siapa? datang jam 10:30. Siapa? Dia? Gila ya. Jadi gue bilang, ntar kalau nunggu Bang Wance dulu, lama nggak nih? Ya udah Bang, kita mulai aja dulu abis pada sholat isya. Udah akhirnya bikin tuh sesi tanya-tanya jawab lah. Termasuk gue ceritain ya latar belakang kayak kehidupan Gofar, Riko, Wancoy gitulah. Maksud kayak lu jangan ngeliat mereka yang kehidupan yang sekarang. Ya gue bilang ngeliat Gofar sekarang begitu, yang dulunya dia keluarga Sandiaga Uno, gue bilang. Gue bilang, Keluarga Motik. lo lihat sekarang mobil Gopar banyak, gue bilang. Sesusah-susahnya dulu anak Suro. Iya kan kita pada punya motor satu, Gopar pun motor pun nggak punya, gue bilang gitu ya kan. Iya kayak begitu gue. Jadi sekarang nih ya gue bilang dari ilmu yang gue dapat dari guru-guru dari kiai gue, hidup tuh akan berputar terus gitu. Maksudnya pola kehidupan dunia ini orang kayak misalkan kayak dari hal yang pemerintahan aja, Partai Demokrat berkuasa 10 tahun, bisa bergantian lagi PDI, terus sekarang Gerindra. Kayak begitu memang tuh tertibnya dunia kayak gitu, akan terus bergantian. Pola hidup orang tuh, ya ketika orang yang dulu misalnya nggak kasih nikmat, masa Allah sejahat itu kan, mau dikasih susah mulu hidupnya, ya kan? Kecuali yang kayak kalau kayak kemarin tuh, dana bansos udah dikasih sama pemerintah baik-baik di depo buat judi online. Gimana yang kayak gitu? Ada tuh kacau tuh. Gimana yang kayak gitu mau dikasih hidup lapang gitu sama Allah ya kan? Lu maksudnya kismin aja lu masih begitu modelannya gitu kan? Gimana lu? Coba lu kalau lu bersyukur begitu dari hal kecil. Tapi gue dulu ngeliat Green Gang tuh gimana, Jo? Kemarin. Kompak ya? Wah, Masya Allah solid banget mereka dan effort banget gitu, maksud gue kok effort banget. Udah gitu kan waktunya kan hari Minggu ke Senin. Iya bener. Villa itu harinya Minggu ke Senin. Gila, gue 3 kali kagak ikut gue. Udah 3 kali nih. Pantai, puncak coy ya. 4 mau ke Jogja katanya insya Allah. Wah gokil. 4 Jogja. Insya Allah ikut itu gue. Saya sebaliknya kalian ya. 3 kali saya ikut terus. Iya bener. Iya. Bener. Pertama pantai dia sama Cynthia. Iya. Waktu yang pantai lu gua akui sih itu ter-effort tuh. Effort. Pantai. Yang Jai tendanya dari ini Louis Vuitton. Apa gue dia? Tapi ada pertanyaan unik juga tuh Geng tuh Pak. Aman. Bang, dia kan non muslim, dia bilang anggap aja gue Islam nih Bang ya, gitu gue nanya begini ke lo katanya. Oke, gimana? Set nanya, kita baru putus sama cewek kita nih Bang, galau kita katanya, gitu, galau banget kita Bang. Gue mau nanya Bang sebenarnya bahwa konsep jodoh itu adalah takdir, bener gak sih Bang? Gue bilang gitu. Iya bener, gue bilang. Kalau dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih tahu tuh melalui lisan Nabi Muhammad SAW bahwa seluruh takdir manusia ditulis ketika dia usia 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Dia hidup kapan, dia mati kapan. Makanya kadang-kadang ada orang bikin pengajian 4 bulanan. Itu kan ditiupin ruh ke kandungan ibunya. Semua manusia siapapun dia. Di situ ditulis jodoh dia hidupnya kapan, matinya kapan, rezekinya sebanyak apa sampai di dunia, jodohnya apa, jodohnya siapa, kayak gitu semuanya. Jadi gue bilang lo nggak usah khawatir, tapi gue galau Bang, hidup gue gini segala macam. Terus gue bilang, apa yang lo galauin? Gue bilang, lu sebenarnya galau. Lu hidup di dunia ini jangan terlalu cinta sama manusia. Gue bilang, lo sama perempuan apalagi. Sering kan orang sama cewek putus gitu segala macam galau. Gue bilang, gue juga udah pernah punya pengalaman kayak begitu. Makanya gue bilang, gue udah belajar. Kita cinta sama perempuan segala macam. Sayangnya karena Allah aja. Kasih kebaikan sama dia. Jangan yang terlalu sampai bergantung sama dia. Karena nanti kalau ternyata kita harus ngadepin takdir nggak sama dia, sakit pasti kita. Salahnya siapa? Hubungan itu, perempuan tuh enggak. Salahnya rasa cinta kita yang berlebih sama tuh perempuan. Begitu juga sebaliknya, perempuan ke laki-laki. Ya begitu. Terus gimana? Emang kau boleh tahu apa? Iya sih Bang, gue emang rada janggalnya. Calon gue ini sebenarnya gue udah ada niatan nikah, dia sering ke gereja bareng katanya. Cuma gue rada janggal sih Bang, bapaknya Bang. Pekerjaannya kan punya yayasan-yayasan kebaikan gitu, alias edep. Kan gue bilang gini, oke, tar dulu nih, bentar. Oh, gue tahu tuh. Siapa sih? Gue tahu gak? Harusnya sih tahu. Kan gue Datang bilang, nggak kalau Kalves? datang dia cerita, Datang ya? datang. Datang ya? Kan dibilang kan gini, tar dulu nih, kok pada ketawa tuh.
Ini serius ngomong begitu. Iya sih bang, kita juga baru tahu bang, ternyata pekerjaan edep gini nih. Setahu gue nih teman-teman gue banyak juga yang bangor, mungkin bangornya lebih-lebih dari gue, termasuk gue juga dulu pernah bangor gitu. Sebangor-bangornya kita, kalau memilih pasangan hidup nih, pulang pasti pengen perempuan tuh yang hidupnya tenang, ya enggak? Apa jadinya kalau lo berumah tangga pulang-pulang, bini lo lagi bantuin bapak lo ngecak, ya kan? Apa coba yang lo bayangin, ya kan? Kita kan kalau balik ke rumah nih mau tuh kan, iya enggak? Apalagi lo kerja sebagai laki-laki kan, belum kalau lo bisa kerja kantoran, pasti itu terjadi tuh gesekan tuh sama teman-teman kantor, lo kerja, lo usaha sama saingan lo, kompetitor lo kan. Segala macam pasti akan lo laluin. Ketika lo pulang, lo ngelihat bini lo, anak lo adem, ya kan, lagi beberes rumah lah. Nggak usah lo bicara tinggi-tinggi ngaji, sholat. Minimal lo disambut dengan teh atau kopi. Kan adem nggak begitu? Apa yang terjadi kalau lo rumah tangga lagi nimbang sabu balik ke bapaknya? Gue bilang. Lagi ngerisolin plastik, digulung, bakar ujungnya nempel. Dililin, ibu edep. Dililin. Ya kan artinya, ya harusnya lu bersyukur dong, ya kan? Maksudnya artinya lu bersyukur. Allah kasih jalan, lu nggak ama ini perempuan, lu diakhirin. Ya supaya kehidupan lu ke depannya mungkin lu sangka baik aja. Allah pengen kasih kehidupan yang baik sama lu nih, ya kan? Coba kalau lu lanjutin, apa yang terjadi sama rumah tangga lu? Lu punya bini model begitu, ya kan? Sebangor-bangor begitu juga sejajarnya perempuan, kagak ada. Ya kan? Dari kecil ya, enggak, gue cita-cita gue pokoknya gue pengen punya laki BD. Masa ada perempuan gitu? Sejajarnya perempuan dah. Begitu juga sejajarnya laki-laki kan. Gue pengen gue punya bini gue top tiernya pijit plus dia pokoknya begitu. Emang ada? Nggak ada, pasti kan pengen yang baik-baik, bener kan? Ya cuma kan relatif baiknya menurut pandangan masing-masing kan beda-beda nih. Menurut dia baik sifatnya dan lain sebagainya. Ya apa yang menurut lu terjadi tuh kalau lu hidup dengan perempuan itu? Jai nggak nanya Jai? Jai enggak. Gimana hukumnya kalau misalnya kita punya pacar tingginya jauh dari gue gitu? Ya gitu lah gila. Oh iya nih. Cewek tinggi. Oh deh gitu. Cewek tinggi. Cewek tinggi? Lebih tinggi daripada Jay? Iya jauh. Aku pernah ketemu. Model catwalk. Anjing. Lu pernah ketemu? Banting. Puncak ya? Puncak. Untung seru itu pas bangun kita ya. Gitu. Ya, ikut nggak pernah ikut deh. Ikut. Tapi itu anak-anak nyarinya kacau. Jalan satu mobil. Buset. Oh villanya. Vilanya. Tapi kan pada bawa emang Iya. konvoy motor coy. Kalau renang Eldorado kan? Alias Butek. Tapi kalau orangnya sabi, maksudnya dari mata air langsung. Iya langsung pakai pipa Oh, ya? iya, langsung pipa. Jadi Pada berenang gak? Pagi gue Berenang. berenangin aja sendiri gue. Ini asistennya dia sih lebih Prabowo, jam 3 pagi berenang. Lebih Prabowo. Pas kata. Dimas. Jam 3 pagi berenang Iya, dia. Karena saya di air. Coy, lu macet ya? datang gua bukan macet sebenarnya, itu kayaknya sih Pak Prap lewat kayaknya ditutup. telak. Piala Presiden ya? Kok Piala Presiden jauh banget nih, puncak gila. Iya kan sebelumnya kalau Kalves macet total tuh. Sudirman. Oh tuh dia ada, berarti bukan dia. Ada bola di GBK-nya macet. Iya ditutup lama banget kan, gua dikasih jalur lewat situ, lewat apa tuh Pelangi, Bukit Pelangi. Udah lewatin yang rumah-rumah warga, apa segala macem. Nah, pas mau keluar Jalan Raya Puncak, tutup total, sejaman ada tuh kayaknya situ. Kayaknya gue, aduh. Mobil lo lancar kan? Kenapa? Mobil lo Kenapa? gedek-gedek lah, Gede-gede. batu-batu. Iya. Oh, Kacau. jalanannya kacau. Iya, jalanannya kacau. Orang gue udah punya udah gini, wanda, Tapi subuh view-nya pagi sabi, cakep ya. Itu bercanda ya. Iya. Pas gue posting kan lu duluan yang posting, pas gue posting. Apaan sih ngaku-ngaku aja bang, ada yang DM gue. Apaan sih ngaku-ngaku aja foto Ustadz Jojo. Apa? Kata orang, apaan sih ngaku-ngaku aja sih bang? Maksudnya kan Ustadz Jojo tuh fotonya. Gara-gara dia duluan nge-post view-nya subuh. Gue subuh bangun, sama pas sholat, habis sholat set di depan si Kupang tuh NTT siapa namanya? Eriko. Gitu. Oh, Udah kan gue lagi keluar gini, set dia lagi duduk gini depan botol bir. Mohon maaf Pak Ustadz, jangan duduk. Pak Ustadz, mohon maaf nih gue. Kan lu nggak apa-apa gue bilang. Tapi, Wancoy, malam video call, gue telepon lagi kagak diangkat-angkat. Iya.
Tuh, pada bikin game apa coy? Muka-mukaan apa? Oh, bukan Green Boys. Pada Iya. Mukanya Gopar, mukanya Rico, iya, di print terus print-printin. dipakai-pakein sama dia. Supaya Nggak tahu. Ntar video bakal keluar. Wih. Surat terbuka buat Green Boys. Ada, Ada. Belum tayang lagi diedit. Egi sih the El Presidente. Iya. Oke, Egi. menurut gue di pertemuan keempat, gimana caranya itu Dimas Ijul harus diundang. Iya benar. Bener gak? Iya benar. Jadi guest tuh. guest star dia. Gue justru mau nanya, kok lu bisa sih? Dimas Ijul bukan Dimas Bak, saya bukan ya. Bukan. Dimas Ijul, iya. Dimas Ijul. Boleh boleh. Ya nggak apa-apa nih Mas Bak, ajak aja. Iya dia juga. Baru ajan subuh baru pada tidur. Cet pagi. Coy, gimana coy pada tidur begini? Dia kan morning person juga nih. Ya memang. Satu ranjang gue tidur sama dia. Terus pas bangun, coy gimana nih? Cara bangun ini kan pada tidur depan sofa tuh. TV gede YouTube. Ketik aja. Suara knalpot RX King. Segede-gede mungkin pasangnya. Segede, volume gede. Setel YouTube. Wang. Enak tuh, nyaman baru tidur. Langsung pada bangun mau tuker-tukeran kado ya. Tuker-tukeran kado. Pas pagi-pagi. Pagi-pagi tuker-tukeran kado. Tuh, So, tukeran gila kado maksimal 20.000. Itu banyak yang nanya tuh di komen-komen kan gue post kan. Di Ikutin akun gimana ya? Green Boys. Cara ngikutin gimana sih? Iya. Sebenarnya boleh gak sih? Tapi ribet juga ya. Bingung juga ya. Bingung Iya. juga ya. Pada mau ikut tuh di luar Iya kota. banyak itu. Itu kalau dari Telegram kan? Kalau mau si Egi nanti bikin term and condition-nya. Iya. Mungkin ada form, ada apa. Siapa tahu emang jadi serius. Mm-mm. Kan kita harus juga memfasilitasi. Kalau dia mau Ih ketemu. banyak Pak. pada yang mau itu, jangan kan itu mulai dari kayak bola mini soccer sampai acara kayak gitu, mereka tuh ada minat apa bang? Itu apa orang-orang khusus aja bang, orang terdekat ya bang. Gue juga mau dong bang gitu, Iya. kayak gitu mereka rata-rata nanya, beberapa nanya kayak gitu. Itu kocak sih tuh. Pokoknya justru uniknya ya. Setiap orang yang minta foto atau apa sama gue, garis keras di luar Kopelum deh. Justru mereka nggak ada di grup Telegram, Pak. Iya bener, iya Gue bener. ngikutin lu bang, gue nggak ada di grup sih tapi ada yang caranya gimana sih gitu. Iya kan? Apa kita bikin ini kok? Kita dulu kan sama si Ocin kan Queen Beer pengen bikin camp tuh. Green Boys camp aja ya. Nah, yuk. Bisa 100 kemah nih. Itu juga pendaftaran. Itu juga Nanti bisa kita bikin bersponsor. acara. Seru Bisa itu, bersponsor, seru. Kita bikin acara. Gathering. Gathering, iya, bener. Kita bikin Udah acara. Halimun deh jawabannya. Kalau itu bener camp dul, bener dia cuma nyediain lahan, tanah. Satu deh. Nggak ada, Halimun tuh nggak ada. Apa ya ada nggak tahu juga gue. Nah, Tapi nanti banyak sepengetahuan yang gue nggak ada. nyamber nih. Banyak yang nyamber aja dong. Sering banget deh gue, bang kapan deh gue kapan. Gue bilang sabar, werebo dulu gue gituin. Kita mau ke Wairebo. Iya. Banyak yang bilang, kayak gue tahu deh gunungnya emang namanya Wairebo. Gue udah punya gadget khusus Wairebo. Nyebutnya aja udah suatu kebutuhan inti dari perjalanan tersebut. Pertama, gue beli laptop game kecil banget. Beli stick Xbox yang kecil. Sama kacamata Jadi gue udah nyobain. yang dalamnya ada proyektor. Jadi gue colok gamenya, tinggal main tiduran gini. Di kacamata ngeliat layarnya. Menikmati alam. Yang kemarin lo video lo itu Iya, bang. di Reels. Keren sih tapi itu. Bang, ya gak? Nonton. Gue bawa lu jangan minjem ya. Iya minjem. Jangan minjem lu. Kagak masalahnya listrik tuh jam 6 sampai 9 Itu doang. casin coy. Dulu pinjem dulu. Oh minimal kabel ros sih bawa tuh kabel ros. Iya. Powerbank lu jadi pahlawan di situ. Ya, tapi 2 hari nggak cukup juga. Wah, ada power. Iya. Gue ada power bank. Oh iya, betul kan punya power bank itu. Teknologi dia. Kalau gear gue, emang prakteknya memang mungkin belum. Tapi gear-gear tenda ada. Iya. Ada tenda, power bank camping ada. Itu mereka berangkat effort tuh jadi jam 6 pagi, Pai. Naik motor. Rame-rame itu. Padahal malamnya dari lokal fest tuh. Iya, dari lokal fest semua tuh rata-rata tuh. Berangkat lagi pagi gitu. Gokil emang. Makanya boleh sih, bener tuh kata Bedul, kita bikin apa kayak acara nginep sehari doang. Grind Boys Camp. Iya. Iya benar. Dan Boys Camp cakep tuh acara tuh rame. Grand Boys goes to mountain. Boleh juga tuh.
Nanti gue yang survei sendiri dah tempatnya. Nggak usah udah. Gea Udah, lu Jun. dunia. Enggak. Dapat web. Report dari dia bertiga paling. Kita keker. Tapi yang seru, yang alam coy. Iya, alam. Ada gua tempat. Ini gue rasa ada nih pihak-pihak yang punya pengelola Camping pengelola. ground. Pasti. Iya, bang di sini aja bang gitu. Iya benar. 100 tenda aja. Isi 2 orang. Soal tenda sih banyak banget, Pai. 50 ya. Ada nggak, maksudnya bukan itunya, ada nggak tempat yang bisa memfasilitasi 100 tenda? Gue lebih ke situnya sih. 50 tenda lah. Ada aja sebenarnya sih. Ini aja, glamping aja ya. Glamping dikit. Dikit. Gue mah gue doyan glamping, ayo. Glamping dikit, tapi kan satu glamping kan biasanya bisa masuk 7, Nah, kalau bisa. nggak pas udah jam 11 kita ke hotel aja, Pai, berdua. Konten udah beres, nggak Iya. apa-apa. Kasih anak-anak kan takut nggak muat, coy. Gitu ada abis sisa ada sore-sore ada kita dulu podcast lah. Iya, talk show. Ada Tausia Jojo. Ada renungan malam. Seru ya itu bener. Dimas Bax aja. Iya, kalau itu nyanyi. iya, Masih akustik dia. ya. Iya benar. Habis-habis. Halimun aja. Enter yo banyak sih. Rundownnya abis Tausia, abis podcast Tausia jam 7 ke 7.30 di Mas Bax nyanyi. 70.30 ke 8 main piano di Mas Jax di Mas Bax 8 ke 9 Dia mulu. terakhir DJ dia. Waduh, kalau itu sabi sih ya. Jojo demen apa di Mas Bang deh, demen. Orang paling depan ya kan. Gimana Kim di Mas Bax? Tuh komen-komennya, ini harus di-react sih nih video-videonya nih. Nggak ada sih, pawang-pawangnya nggak ada nih. Iya. Top video sih sama Riko emang. Pawangnya dia Riko, di pawangnya dia. Terakhir komen ya. Ini brand nggak mikir ya. Semua orang pada nyela si hostnya. Nggak mau berhentiin aja apa. Jahat sih, jahat. Panggilan siapa? Panggil sayang boleh nggak sih? Gitu kan? Ke Iya, cewek. iya, Kalau manggil iya, sayang boleh nggak sih? iya. Itu kan tahun 2000 ya coy. Emang makanya. Gue bilang Din, kayaknya yang lo pakai cara Itu SM. bercanda. Dan itu beneran ternyata dia. Emang. Enggak, apa ya? Nice try dia orangnya. Moski gimana Moski? Ya dari gue yang Enggak sama Dimas gimana tuh? Bercandanya gimana? Ngelinnya apa deh? Enggak, sebenarnya gini. Karena 90% tamu yang di situ gue jelaskan di Dimas seperti apa, jadi bintang tamunya ngeblend. Iya. Tapi dia bilang unik. Itu bahasa halus yang lo pergunakan ya gue. Unik. EKE. Tapi kontennya dia oke lah. Kontennya dia yang pas nginjek handphone tiba-tiba berubah pakai penampilannya. Iya. Oke kan? Oke. Tapi gue lihat dia yang foto sama Adit insomnia. Jujur di celana gombrong. Iya. Iya. Baju juga enggak. Iya, Udah ala Kendrick Lamar udah ya. Kata gara-gara lu nih Bang Riko, ya jadi diri sendiri aja Mas, kalau nggak nyaman gak usah itu. Sebenarnya fashion yang paling sempurna buat dia adalah Desta. Desta oke tuh. Bukan skinny tapi celananya slim. Dari postur badan tubuh mirip-mirip dia Desta juga ya. kalau mau tuh ngikutin kayak dia. Cuma merecet banget ini kayak pensil. Bam, sepatu Esik Tiger. Gini, coba deh, keker gini. Iya. Ketat banget emang. Gue sih gerah ngeliatnya. Giliran cewek aku kamu gimana tuh? Iya. Enak banget ya. Emang. Polo surfing. Polo surfing gimana? Episode sama Adit Insomnia belum keluar sih. Dia tanya setara Renat Kasali lah. Dit, gue liat lu penyiar radio kan? Dulu ngelamarnya gimana ya? Ntar, cut. Kalau gue ada di situ. Masa ngelamarnya gimana? Kan sebelumnya dia Insomnia sama Surya. Kocak sih tuh. Tapi dia ngegali juga ya calon bintang tamunya. Hamin 1 kayaknya. Amin satu. Lu gimana tuh? Pas sama lu gimana, Jo? Di bintang tamu cewek siapa? Dokter Gigi ada. Cuma kalau nggak ada Jojo nggak hidup itu. Hidup dia pas ada dia Jojo.
Tapi kan dia salahnya di posisi udah punya suami ya. Yang si narasumber Dia ya. bilang jangan bang, lu punya suami, lu ada aja rumah tangga orang berantem aja. Tapi 1-2 suka ada yang komen gini. Kalau ampe Dimas Baks dapat jodoh dari konten dia, Green Boys dapat pahala nih. Iya. Ada tuh gitu karena ada 1-2 yang simpati Iya benar. sama dia. Benar. Meskipun ada yang bilang Anda adalah orang yang Apa? Riko atau apa? Nggak tahu gue. Riko nggak tahu. Nggak, lupa gue. Anda adalah ya pujian paling ini apa? Sedunia maya apa? Anda adalah orang paling Oh, pujian akan membuat Dimas tersenyum bilang, Bang, lo orang paling menjijikan di internet. Gue lagi Serius ada? Banyak. gue lagi bawa mobil, ada kok enaknya diapain nih? Gue lagi bawa mobil kan. Komennya gini, David. Bang lo ketemu gue ludahin nih. Wah, mas udah jangan diambil hati. Blok aja lo nggak sabar, blok aja blok. Nggak sempat di DM dia gini lagi. Ketemu sama gue jam 1 lo di Warkopolim. Gitu minta backup gue. Apa gimana? Apa Dimas kan Dimas sakit hati. Tuh orang di DM. Lo ketemu sama gue jam 1 di Warkopolim kalau emang lo laki. Lu dain sini. Terus ya karena gue suruh blok, udah blok aja kalau lo risih udah blok aja. Ya udah deh. Jadi panas nih gue. Gitu. Jadi panas nih gua. Jadi panas nih gue. Riko paling apa sih kok? Jadi panas nih gua nih. Orang paling menjijikan di internet. Aduh gak ikutan sih gue. Tapi nggak apa sih. Udah kayak gitu aja. Tetap harus kayak gitu aja, sebenarnya Dimas iya. nih. Makanya dia mau memposisikan dia kayak gimana. Kalau dia jadi orang yang lurus kurang internet saya apa sih? Iya. Apa kabar jeans karet gue? Iya itu gue juga jadiin Iya, contoh. referensi. Iya, maksudnya lu jangan berkecil hati, harusnya lu bisa explore. Makanya gue kasih masukan, kan orang melihat unique selling point lo, outfit lo. Lu bikin aja OOTD. Iya. Gue bilang mau, nah, dia Agak malu. agak malu kali itu. Oh iya, benar-benar. Lo termasuk cowok yang kalau di makeup males gak kalau buat syuting? Iya, kan? iya. Iya. Aduh, ntar aja lah. Iya. Dikit aja lah. Jangan boleh. Iya. Dia paling antusias. Jujur. Iya bener. Pas gue datang lagi di makeup bener. Aku belum ya? Tebel. Sumpah. Nanti kan lu mau jadi bintang tamu, lu lihat. Kering sama lu mah. Oh komen pujian yang sering buat dia. Pantes umur lo segini. Gue bisa lanjutin sih. Oh, nggak nikah? Gua nggak nikah. Kalau lu kan lu bisa memilih. Dia mau. Dia mau menikah. Bukan bahasa ini. Uka lah lu. Aku. Ya di saat 2-3 komen yang memuji dan menyemangati dia, banyak reply yang juga menyemangati sih. Atel dik. Susah sih, kalau bisa udah sakit hati kayak begitu susah ya. Iya. Jujur udah sampai di level yang diajak ngobrol nyokapnya. Oh iya, habis itu. Mama udah lihat tuh yang komen-komen tuh, kamu nggak apa-apa tuh. Gitu. Oh iya. Gara-gara episode gue lagi. Itu Riko kayaknya sama kamu kejam betul tuh. Parah. Gue bercanda. Gak Riko. Lancong juga nih. Nggak pernah gue nggak ngata-ngatain dia. Gak Riko di Cuma paling lu pawangnya langit-langit. dia. Riko paling Iya. pawangnya dia udah Riko. Itu diajak ngobrol sama nyokapnya, Dimas Baks. Iya, akhirnya Dimas gitu. Ya gimana mas, orang era sosial media gue. Tapi gue sebagai teman juga kasih masukan, lo adaptasi juga mas. Lagi bahas fashion lo juga ngulik fashion apa. Gue jahat juga sih gue sih. Bukan waktu itu gue sama ada namanya Gaby ya, anak USS. Influencer juga. Fashion Gen Z. Gue tuh nih si anjing nggak ngulik deh. Nah gini deh, kita nggak usah panjang-panjang ngomong. Fashion Gen Z kayak apa coba? Kayak apa? Krik. Nggak ngulik loh. Jangan gitu dong kok.
Ya kan temanya itu, gue patahin mulu, kesian. Sian. Gitu. Beneran. Bisa, Be? Hah? Bener? Kamu gimana sih? Aku jijik. Enggak, Sumpah. tapi gerak-geriknya kayak ngasih Harapan. Iya, jadi kayak gini. Kalau deket sama cewek beda agama gimana sih? Dia kan gue di situ. Wah, dia gil sih dia. Dia gil ya. Dia jatuhnya gil ya. Dia udah akut ya. Akut. Gil ya, jatuhnya gil. Kan dari cara ngerayu perempuan juga ada dia tuh belum ngerti kalau hidup di dunia baik aja belum cukup. Dia tuh merasa baik sama orang, kayak baik juga kali ini. Dia nggak anak rumahan banget kan kok? Enggak, nongkrong juga, ke bar nongkrong juga. kan biasa kan normal kan? Normal. Oh, beneran suka? Udah, enak. Popi sih ku. Jangan yang fatal, jangan. Gara-gara apa? Oh, cinlok aja. Iya. Datang jadi, bel-belin. Buat apa? Iya, temenin aja. Rapi klimis sudah. Rapi kali ini. Lah waktu itu bukan sempat liburan yang video di pantai? Enggak, tuh lagi di meeting di common ground mana gitu. Suasananya pohon kelapa aja. Dianya diajak. Lu baru sadar kan? Ustaz, kalau mau beda agama, Iya benar. kan konteksnya orang narasumber Islam. Iya Itu benar. buat bang. Oh iya. Oh, gitu. Masuk lu masuk. Malam-malam suka WhatsApp tuh. Habis subuh. Wah, Habis subuh. kan tahu itu loh. Di cuek kayak. Enggak begitu dia tahu udah nggak diladenin berhenti tapi. Ya kan, ya jujur gue juga kasih gestur mantan tapi kan udah nggak bisa gitu. Jadi mungkin samuk gitu. Ternyata bab Dia ngerayu juga Arjuna juga sih. aku jijik. Wah, itu telak aku. Khalil Gibran dia punya rayuan. Makanya itu tuh kelahiran 2000. Udah usang ya coy ya. Usang banget. Dan emang dia sebenarnya problemnya dia adalah dia sukanya emang jauh lebih muda. Tapi caranya cara lama. Jadi emang gak kepake, gak kemakan. Nggak kemakan. Ibarat punya kucing dikasih paya. Kan bukan beo. Kalau beo dimakan. Kalau kucing dikasih paya ada melengos. Tapi gue lumayan sering kasih insight lo Pai ke dia. Gue bilang gini, lo liat Wancoy. Lepas dari konten Green Boys, dia ada Kulicoy. Dia ada apa-apa. Lu harus gitu, Mas. Kuping kiri kalau kuping kanan. Kan Kim udah 3 bulan. Iya, kenapa nggak bikin? Dia jarang posting di Instagram. Lo harus punya value di Instagram lo secara personal branding. Padahal lu sayang banget kayak Iko lu sama dia. Apa? Iya lu bener-bener kayak ngedidik ade-adean gitu. Sama Terus dia tuh. jujur gue ngomong gini. Gue kadang malu kalau OOTD. Bentar. OOTD sama lu nyanyi Coldplay di bukber maluan mana? Kalau gue jadi lu sih maluan nyanyi. Iya sih. Makanya udah mulai kemarin. Kamera sosok diinjek konser. Iya. Gila sih gue. Ada di reels dia lihat ya. Kamera sosok diinjek terus sosok dilihat. Oh, pasti dia lihat komen tahu. Kita lihat. Lu lihat Instagram Dimas aja. Cari bahan ngobrol. Isospit deh. Satu cut Isospit. Dia udah mengakui jadi Dimas Box kan namanya. Iya, Box udah udah. diganti kan Dimas Box. Ayo, injek dulu. Injek dulu Kenji. Lagunya. Oh, jadi gombrong. Iya. Jujur banyak yang demo juga, Bang Riko jangan galak-galak ke Dimas Box. Dia udah ngikutin lu jadi gombrong. Ada komen, nyebur kolam dong. Jojo. Masya Allah ganteng udah itu tinggal nongkrong depan STM kapal dapat udah. Dia mau muji terus dia baik. Iya, gue support mulu, gue dukung mulu. Nih,
Eka Praitno, apapun style pakaianmu, tetap jadi orang yang seperti ini Bang Baks, yang selalu dibicarain teman sahabat tapi tidak pernah marah. Ya haha, insya Allah, thanks for the reminder. Konten berikut dah bareng gitu. Bukan. Mana? Oh ini. Ini sebelumnya. PPOV content creator. Lari cepetin speednya dinaikin. Gue belum lihat lagi. Gue mah gak pernah kelewat tuh konten dia. Tisu. Tempat. Ya kualat gue. Sorry ya Baks. Kualat Baks. Dia mah nyolot dulu deh. Live as content creator. Kalah lu coy. Iya bang kalah. Sebenarnya ide apa dia lebih oke dia. Masa sosok nginjek handphone gimana? Bagus referensinya bagus dia. Iya coy gitu dong coy. Tata gue bikin juga dah gitu. Banyak juga. Dia mah sayang deh ya dia. Habis gimana? Ngeri kena mental bundir doang. Tapi gua akuin mental dia baja sih. Baja dia. Baja dia. Baja dia mentalnya. Gua akuin baja. dengan dia begitu harus didukung lah. Banyak tapi kan komen udah banyak dia sekarang. Banyak. Muji kan? Kalau kakak lihat Follower nambah. Ego ya? nambah cuma nggak signifikan karena Dianya nggak maintain. dianya nggak maintain secara postingan yang pribadi menurut gue. Mirroring dari Kim aja beberapa. Nah itu baru tuh yang OOTD kamera diinjak, speednya dinaikin. Terus gitu seselari gue bilang, Mas, lagu lu juga Gen Z sih. Ini kayak iklan kompor anjing gue bilang. Iya. Yang pengakuan angka mantannya konkret ya. Iya jujur Kim juga editornya dia bilang sama gue mantan 8. Di Green Boys udah rekaman itu 7. Ya ngomong dia juga. Jadi ada bet gitu. Oh gitu. Ada. Bikin gitu, jek gitu. Kang bohong lu bang, anjing ada yang gitu. Di YouTube lihat kita. Sampai pernah ada orang yang ngetek ada filmnya Sayyidina Umar, ada anak kecil ngomongnya demi Allah mulu, Allah gitu. Itu kan nggak baik kalau bisa ngomong demi Allah mulu. Bisa ditampilin di Masbak, temen Sarah itu temen gue demi Allah. Orang ngulit sampai segitu asik penonton. Jahat itu dia. Oh ini bang yang lo maksud ini bocahnya zaman Sayyidina Umar ngomong demi Allah lu nggak boleh. Habis itu ditampilin yang lo bilang. Jadi Sarah di temen lu nggak demi Allah temen gue. Ajak ke Jepang dia, basket. Itu kan basket juga. Jason William. Benar. Nah, dia Dulu basket. Shibuya dihabisin kayak itu konten sama dia. Iya benar. Shibuya tuh benar. Tapi dia kan pada komuk orang Asia yang tinggal di Los Angeles kayak gitu-gitu kan, Iya. ya kan? Enggak, tapi emang dia orang, tapi emang dia orang ada. Iya, Maksudnya ada, keluar coy, negeri Mak. juga. Ya lu Tokannya itu pernah keluar negeri juga. lu dari muda udah punya istilahnya keadaan yang kayak begitu. Iya. Didukung, ya enggak? Sebenarnya nggak ada kurang dia ya. Berapa titik perempuan lo ya kan? Nggak jokesnya juga agak. Maaf. Jokesnya nggak jujur itu Iya, ngaruh. iya. Jadi bukan hanya outfit. Ada tuh yang perhatian Pak. Bang Dimas tuh bukan hanya outfitnya aja tapi tak-tak. Wah benar. Benar. Oh jok-joknya kayak jok-jok Jok jadul. sama teman les cocoknya tuh. Jangan di tongkrongan di bawah itu tuh. Yang pas konten lagu jangan ragu, sarjana psikologi. Dibacain semua. Ini dalam hukum psikologi ini orang punya keterkaitan terhadap masa lalu, dibacain semua sama dia. Iya. Ini di Masbak begini, gue bilang gila orang itu kenapa segininya asli. Punya keterbelakangan atas masa lalu, ketidakpercayaan terhadap diri sendiri, dinamakan self, gitu-gitulah. Dijelasin sama orang. Gue bilang, tega sih. Rangkul kok, gila. Coba lo, udah kan? Oh iya udah. Sudah gue coba.
Ajak Jepang, streetball, kayak lo kemarin. Seru tuh gue kemarin. Jepang lagi coy, kita nggak ada ajak coy. Parah. Ini kayak si Dimbik, Doet. Itu kan dia pada main-main aplikasi dating tuh apaan tuh namanya tuh? Bumble. Iya, Bumble kayak gitu. Mas kagak nemu cuy yang gitu-gitu coy. Iya kan? Pakai aplikasi gitu, ya naikinnya yang berbayar nggak apa-apa. Iya kan visual, Jo. Begitu ketemu mungkin, Bab. Enggak, mungkin. Wah, kalau selfie dari deket, oke nih, pas jauh outfitnya gitu kan kali. Iya, itu dia. Dia kan ngambil foto-foto terbaik di situ. Iya. Pas ketemu gagal maning. Lagi pula misalnya baru mau mancing nih, cewek visit IG dia. Apa ya profilnya, lihat komennya lagi nih. Enggak. Waktu itu Wancoy ada job karaoke sama Dimas Baks. Iya, dicerita. Panitianya minta foto. Masa dikirim foto sholat id. Selfie. Sholat id kita pakai baju koko gini. Itu sejadah cuy. Iya. Kemudian dia nggak ada. Langsung tuh banyak tuh 7 apa yang ngirim lagi. 7 foto. Vokasi. Foto-foto terbaiknya dia semua. Vokasi UI bikin acara di UI. Acara, Bang. Buat Wah, tanggal ini pecah. segini. Oh, ini pecah nih. Buat tanggal segini, Bang Jo, gini aman nggak, Bang Jo? Gimana Jo? Bang Jo hanya red card gitu segala macem. Aman gua, aman. Ya udah. Ente sama Dimas Baks ternyata tampil. Oh nggak apa-apa, seneng aneh ketemu dia. Oke, Pas Arya datang. Sorry Bang Jo, nggak jadi Dimas Baks datang. Minta angkanya ketinggian. Wah. Ya tapi hak dia. Iya hak dia, nggak salah sih coy, nggak salah. Hak dia, mungkin dia mau di sini. Di TC nggak butuh dia. Kalau Saputra lagu-lagu bantu. Padahal rame banget sevokasi UI itu, rame ratusan orang, rame banget full. Acara semua apa? Acara jadi kayak Talk musik show. ya, kayak talk show, musik gitu. Nah, Dimas Baks ya dia apa? Nyanyi dia 3 lagu aja katanya. Oh. Masa minta rate di atas lu Bang juga. Nah, itu lu jelasin bagian begitu, coy. Gue udah mempan kayaknya. Nggak Hak ibarat dia, hak dia coy ya. Iya ibarat kata nih kalau dia mau ngisi peluru lihat-lihat pistol kali ya. Maksudnya kan dia pelor kecil masa mau taruh meriam. Iya. gue bisa diajak kerjaan Mas Kikan sama Gea gitu. Bang, lu ini nanya gitu kan. Ya gue pokoknya bawa coy dah. Gue gitu aja kan istilahnya ngomongnya. Di atas Bang Jo juga. Atau diri. Karena pensil. Lulus SD mau S2 begitu tuh. Tapi lanjut. Jangan bikin malu tuh. Sesi kan dia udah nego. Next season berapa? Hah? Enggak. Stop. Gue udah tahu jawab. Stop di. Stop di. Terus? Udah kita bikin Change. Oh, iya. Kita bikin aja ntar acara dia. Buat dia. Iya, buat dia, buat Nulini. Bener. Ya kita dukung dari acara ini buat Tapi nonton ini. harus ada pawang, harus ada kitanya. Iya, harus ada pawang ya benar. Makanya. Tapi iya sih Dimas Baks tuh. Kacau. Jepang gimana Jepang? Tadi udah bridging deh Jepang. Iya, Jepang. Ini gue bridging lagi. Iya. Iya. Jadi emang gue abis bulan puasa harusnya tuh udah nyundul beberapa sponsor tuh Pak. Karena gue ngincer biar masih dapat dinginnya. Tapi ternyata 1,5 bulan lalu beberapa sponsor baru nyundul lagi. Bang Riko kita jadi masuk nih. Wah gue diskus sama Gea. Wah Ge, alhamdulillah duitnya lumayan nih. Tapi panas. Tapi setelah gue pikir-pikir, gue basket itu kan perlu panas. Biar gue bisa all out. Berangkat deh Ge, angkanya juga oke gitu. Nah gue lihat tanggal paling ideal di sini. H-1 lokal fest lagi. Jadi gue main di sana jujur kondisi masuk angin tuh Pak. Alias gue main hujan-hujanan sama Jejo. Yang kita konten tuh. Jadi gue gitu. Mandi hujan. Tapi alhamdulillah sampai di sana semua berjalan lancar dan seru banget lah. Panasnya panas banget kok. 37. Tapi kok gue ngeliat dia ada foto sakura? Cuma nggak ada polusi ya, jadi panas kering lah. Jadi Kayak di Jakarta. kayak di Jakarta lah. Cuma kan kita secara terbiasa ya, kita maksudnya Jepang tuh secara visual apa dingin, Iya. ada kagetnya lah gitu.
Cuma sekalinya hujan turun 20, 22. Gua dapat hujan 2 di situ. Tapi bener kalau di summer di kereta bau-bau. Gue sih enggak sih. Enggak. Maksudnya bawa apa badannya? Iya. Orang. Kan Pada keringet. mereka kan pada nggak mandi pagi. Oh iya. Iya. Nggak bau tapi. Enggak. Ya, Dimas sih di situ betah sih. 70% rock. Mini. Gue summer gue kan. Iya. Depan hotel gue sebuah yayasan sosial lah. Alias tiap gue keluar Bibiu kayak kakek sama cewek. Bye. Wah, tempat itu. Seperti kita yang Wancoy mau itu. Cuma orangnya beneran keluar. Kalau kita nggak pernah lihat. Kita nggak pernah lihat ini sehari dua. Kakek. Kakek umur 60-70 bener. Tanya Bibiu. Ngerem tuh kakek tuh. Bang, iya. Itu apa lagi? Dadahan sama ceweknya, tapi di sana PSK respect. Orang nggak pandang sebelah mata. Jadi kayak ada ibu-ibu juga di sebelah gue nggak ada yang ngeliatin gitu. Biasa aja. Itu profesi mereka lah gitu. Nah, Lu masuk gak lu? agak lah. Enggak. Karena nggak ada gua aja ngeliatin. Kagak. Tapi Bibiu gue akuin sih. Lagi dan lagi. The Flash. Shinkansen Bibiu. Ngeditnya cepet. Cepet lah. Ngeditnya cepet. Tapi lu ngomong gitu depan bohong apa kan? Kadang suka gila juga. Ngapain sih? Masih kayak apaan nih? Bang, kan udah bohong. Oh, sepatu baru. Oh, ini. tutup mulutnya tuh. Iya. Gak lagi pula paspor belum punya, Pai. Minor sih. Coy, Iyalah. minor bisa dibikin. Iya, sehari ada bisa jadi langsung di bandara. Sehari ada bisa langsung jadi bandara. Emang iya? Ada sehari. Paspor hari itu juga. Tunggu sepatu dia request bagaimana? Gue video call, lu mau yang mana? Tunjuk itu. Pas video call gini. Doa ya. Kamu pakai dicek lagi, dicek lagi. Lihat video call. Long, ada sepatu buat lu yang mana nih? Gak usah repot ya. Long beneran. Yang mana? Gak usah gua ntar aja. Long ini beneran. Yang hijau. 10 detik pertama tapi jujur lu males-malesan ngangkat gue, bener gak? Dikasih ke tembok ininya. Gitu. Jujur, kan gue bilang, Long, gue mau foto nih. Baru senyum, iya deh, malu. Bolong. Tapi atas dasar apa sih kok lu pemilihannya ke Bibiu lagi bukan ke Bolong? Dulu ya. Padahal janjinya ya. Dia next Bolong. Gak gini, jujur nih, gue gak bermaksud apa-apa, Long. Cuma gue lumayan punya tipe gini, Pai. Konten tuh harus naik cepet. Bibiu udah tahu pace gue. Jadi Bibiu sampai hotel tuh ngedit. Berarti? Nah kan gue gak enak kalau sama orang yang belum gue kenal. Bang, ini udah istirahat, Bang, takutnya. Sama Bibiu tuh gue dari Filipina. Bisa diomongin. Bisa diomongin lah. Bisa sih. Kan tinggal ngomong aja. Enggak masalahnya dengan kita ngomong next Bolong, lu tuh udah 2 kali lagi ke luar negeri dan bawa Bibiu. Sih. Filipina Bibiu. Lu 3 kali ya? Gila. Iya sih, bener. Enggak, idealnya gue kalau dapat alhamdulillah sponsor lebih besar lagi, dia gue bawa memang tapi angle-nya fotografer harusnya. Belum. Gila. Oke, coba lu dapat job otomotif di Amerika. Pilih satu videografer. Siapa? Ayo, kontrak kita di sini nih. Yang ada di atas. Anton Ismail. Kan terbukti yang event internasional Bolong diajak sama Gopar waktu di Lombok. Apa itu? Enggak yang Sirkuit? ke luar negeri. Oh, Mandalika. Mandalika Bolong. Enggak ke luar negeri. Yang bisa aja. Ya. Oke, bener ya. Ini yang bisa aja. Iya. Gua Gua nggak ada sih lah. Kalau umroh, dia kan beda agama. Iya, beda kiblat, manggu. Dia kan manggu. Tapi kalau Wancoy sayang banget ya sama Bolong ya. Kemana ya? Di ini asistennya di CSC dia kan berdua. Udah berdua amang. Iya, berdua amang deh tuh. Enggak berikut lo deh, janji gue. Janji yang kedua nih loh. Janji yang kedua loh. Janji nih. Yang setelah dilompatin 2 event itu. Janji gue cobain. 3 event. Gue mau ngetes lu nih. Mandalika seminggu gue Apa? Bolong. Bisa nih.
Bisa, peso sama goper sama. Seminggu. Sama gila. Enggak, Bibi juga gue hargai gini deh. Misalnya ada konten apa? Bang. Ini ada kereta, lu sini deh. Wah, inisiatifnya Bibi. Nggak dia mungkin gue belum ngerasain. Nggak, dia baik. Maksudnya Bibi di tengah-tengah kita capek, dia bisa tuh inisiatif cepet apa. Nggak, tapi dia juga bisa. Nanti berikut dia. Berikut dia. Iya. Berikut dia. Oh, berarti Eropa lo. Dia sampai lihat YouTube. Itu loh, si Buya lihat YouTube, si Buya. Belum gitu, belum. Beli kacamata 3 dimensi. Via yang di mall-mall tuh. Kesiar. Tenang loh, gue janji abis ini loh. Tuh coy. Oh, janji yang kedua aja lo. Tapi siap gue bawelin nih kalau apa-apa. Karena ada klien revisi, iya kan Pak? Iya. Klien revisi apa? Takutnya tersinggung maksud gua. Agak gila. Gitu bagus. Wah, jam 1 pagi ngilang nih. Kemana tuh hotel depan sih, Tapi Bab? emang untungnya bolong dan Arsat jarang gue marahin. Bukan, iya. Daripada kami ada risiko, coy. Tapi ya bisa berubah loh dengan ini. Bisa, asal dikasih tahu aja. Tapi kalau lu kenapa alasan pakai bolong mulu, Ceng? Enggak, kalau gue emang Belakangan juga. Belakangan. Tadinya dia mau marmer kan? Iya, tadi mau armor doang. Kemarin enggak, buat kulicoy ada lah dia. Dia kalau bolong ikut tuh biasanya bukan kerjaan, ya karaoke. Ya, gitu. Datang dia. Enggak, tapi beberapa gue sama dia kayak skate day, gue sama dia kok bagus juga. Iya, emang iya. Passion kerja orang Jepang. Kemarin gue ngobrol-ngobrol sama siapa ya? Ternyata kayak ke Australia itu murah ya. Cuma 3,5 juta PP ya. Nggak mungkin, Cuk. Nggak Beneran. Mungkin lagi Gua dapat tiket nggak promo tahu ya. kali, dapat Iya. tiket promo mungkin. cuma visanya susah. Oh iya. Lu main 50-50 tuh kalau nggak salah. Mau ke Australia emang? Ya kamu jalan-jalan sih boleh banget sih 3,5 doang ya. Lucu juga tuh. Tadi dulu Jepang dulu, gue lanjutin nih fakta-fakta Iya, unik. iya. Jepang terkenal dengan on time. Si musuh gue tuh dari Hokkaido, Pak. Jauh. Dan dia yang menentukan. Kita ketemu jam 12 di Yoyogi ya. Datang 12.45. Dia bungkuk sama gue 3 kali. Iya. Sorry. Wah, dalam hati gue, menang nih mental gue nih. Gue di Jakarta main jam 1 siang aja tuh nggak mungkin gitu. Gue pikir nih main jam 1 siang kayak kurang kerjaan nih gue. Kan Yoyogi 2 lapangan. Nah, 1 lapangan lagi tuh Penuh. Penuh tuh pada main buka baju. Wah, keren sih, gue jadi semangat tuh. Dan ternyata si YT ini abang-abangan. Pada negor dia semua. Wah, boleh deh. Udah main deh. Ini Nunduk gitu. dia minta maaf. Dia kenapa, Ge? Harus deh. Hai. Ban gua kempes. Baru. Nggak ada si lobet. Gini. Ngadu di Indomaret. Ada tuh. Hujan ngadu di Indomaret. ada tuh. Video hujan kemarin. Tapi pas kita ini tayang kan video Go Battle udah rilis. Iya. Menurut gue sih sebenarnya secara culture gue menang. Karena babak 1 gue menang tuh, Pak. 7-4. Iya. Dia gue kolongin abis. Terus dia nawar, 2 babak aja deh. Ya udah. Jadi kan kalau mau ngikut kan sebenarnya sebabak. Dan di 2 babak itu dia nggak ngerjain gue sama sekali. Gue yang ngolongin dia mulu. Ngormatin ya. Jadi kalau secara culture ya the whole package. Secara trik gue menang, secara angka gue yang menang. Cuma babak kedua gue batuk-batuk tuh coy, kita dari lokal face kan. Jadi babak kedua gue kehabisan napas. Bapak ya. Babak kedua. Ya udah. Babak kedua lu kalah? Kalah. Tapi kan nggak ada perjanjian di awal. Oh. Gitu. Dan dia tetap nggak bisa ngetrikin gue. Cuma dia abang-abangan tuh. Tapi jago? Jago lah. Jago banget. Sama si Bucks Jepang? Gini. Buck tuh 90% personanya freestyle, Pak. Dia 90% streetball. Oh, beda. Nah, dia lebih abang-abangan sampai lapangan sebelah pada datang hormatin. Oh ya? Apa? Kolekan. Amer ada nggak nih? Baterai orang ada nggak nih? Baterai orang kata dia. Dan kena nih, ada yang kena. Baterai orang. Dan abis itu kan gue bilang,
Jadi karena dari sponsor juga Pak, gue cover pesawat dia dari Hokkaido. Karena H-1 tuh anaknya ulang tahun dan itu weekday, dia bukan pengangguran, pelatih basket. Dan gue udah bilang, udah nanti selama di sini lo makan gue traktir. Ternyata di culture Jepang, ditraktir orang tuh sesuatu banget. Wah, spesial gitu. Iya, dia sampai nanya. Jadi ada follower kita lagi di sana, baru ada 5 orang. Nemenin, jadi penterjemah, makan gyukatsu nih yang paling enak deh udah buat dia. Dia sampai nanya konfirmasi 3 kali ke yang bisa terjemahin. Ini beneran Riko yang traktir? Gak apa-apa nih gitu. Iya nggak apa-apa. Big thanks. Kultur mereka BS ya. Iya. Bahasa baru. BS gitu. Jadi saking menghormatinya gitu loh. Terus udah beres. Terus gue kenalan juga sama ownernya Bolaholic namanya Tanah Wizard. Yang gue diundang main basket di dalam klub Pai. Tanah Wizard itu apa? Nama orang. Dia bosnya Bolaholic. Nama brand basket nomor 1 di Jepang. Keren banget. Ini topinya nih. Oh. Nah, gue diundang jadi tamu Keren VIP. topinya kok. Gue diundang jadi tamu VIP di luar kota, deket alias Kawasaki. 1 jam 15 menit. Jujur gue minta maaf sama Giam Bibiu. Gue kan capek banget. Dikasih undangan di hari pertama. Udah naik kereta 1 jam, jalan ke situ 2 menit. Gue jalan ke depannya. I'm friend of Tanah Wizard. I want to get in. I'm VIP. Sir, this is tomorrow. Sorry ya, besok acaranya. Nggak apa-apa. Makan. Sorry, gue capek banget Gi. Sorry Gi. Acaranya besok. Cepetan. Pegel nih, gue balik lagi. Besok datang dong. Rute yang sama. Abis beta lagi. Cuma seru banget acara gue jadi datang. Bolaholic namanya. Tapi namanya agak kursi. Bolaholic. Tapi tenar. Keren. Desainnya oke segala macam. Nah, dia punya kejuaraan streetball. Nah, di situ gue juga ketemu satu culture orang Jepang tuh gak suka nongkrong, Pak. Jadi mereka pada antusias ngajak ngobrol pulang di toko. Bisa main ke toko nggak? Besok kita ngobrol-ngobrol nih soal movement selanjutnya tuh. Oktober bisa kesana lagi nih, Long. Konsepnya streetball Asia All Star. Jadi si Reaper gua ajak. Oh iya? Iya. Tapi kalau cepat BBW aja sih. Tapi kalau cepat BBW aja. Katanya bola janji bui nggak nih gue? Dia ngomongin kok Oktober. Nyari samurai. Nggak lagi pula kalau gue dua kan juga. Lo sekutu motif. Iya tuh Long tuh. Ada kulicoy. Benar. Habis syuting searching kimono. Nitip bunga sakura. Oh, itu pada nongkrong di toko akhirnya? Ya terus gue nanya. Udah pulang dari toko, gue traktir minum aja kita gitu. Gak bisa gue, udah jamnya sama anak gue, kata dia. Nah, terus gue dijelasin sama itu follower kita ngikut mulu, Bang di sini emang weekend nongkrong, kalau weekday mereka pulang segala macam. Pantesan rusuh banget kalau weekend di sana ya. Iya. Sampai pagi. Iya benar. Sampai orang katanya suka kalau nokip sampai tidur-tiduran di jalan nih. Iya. Ada kerjaan orang yang mulangin orang itu sampai pulang ke rumah, bener tuh ya. Karena di sana kulturnya tuh diajak minum atasan tuh adalah job desk. Yang harus dilakukan, harus iya. Oh gitu. Iya. Jadi, oke, dia nggak boleh nongkrong nih, karena jamnya sama anak pulang kerja. Tapi kalau atasan yang nyuruh, wajib. Jo. Langsung. Iya. Makanya pada balik. Karena kereta tuh terakhir jam berapa dan awal itu subuh kalau nggak salah ya. Iya. Pada tidur di McD. Tidur di Bener. Iya. Gue banyak tuh kemarin tuh. Iya, pada tidur di McD. Sampai ada job desk kerjaan orang yang ngebalikin orang itu bawa yang udah total tepar, jomplang dibawa ke tempatnya dia, ini tempat tinggal gue di sini, ini bayaran lo. Udah ada kayak gitu job desk di sono tuh pekerjaan. Dan karena taksi kan mahal juga. Iya. Dia etos kerjanya dia mirip lah sama bapak-bapak Betawi ya. Iya, etos kerjanya ya. Adek gue laki orang Jepang kan asli. Orang gitu? Jepang asli, iya. Ichikawa namanya. Oh, di sana Jo? Hah? Di sana dong adek lu? Tinggal di US sekarang dia mah, kerjaan arsitek. Ini fakta ya. Gue hari Sabtu ketemu follower kita, content creator mix Jepang sama Indonesia.
Ibunya orang Bali, bapaknya orang Jepang. Siapa namanya? Keto apa? Mukanya mirip Hidetoshi Nakata, tapi bahasa Indonesia lancar. Dulu papaku tinggal di Indonesia bang 5 tahun. Nggak betah. Kebanyakan tanggal merah. Iya. Papaku suka kerja. Kebanyakan tanggal merah nih jadi nggak aktif. Fakta. Ya. Gue pernah nginep nih di rumah adik gue. Ngelihat etos kerjanya dia nih, ya bokap-bokap Betawi sama persis lah. Alias? Jam 10 malam baru pulang. Gawe di Jakarta, kan rumah di Cikarang. Set. Makan malam nih gitu bareng. Makan malam ngobrol sampai jam 11, selesai buka laptop lagi. Sampai jam 1. Jam 1 tidur. Jam 6 dibangun, jam 7 berangkat lagi kerja. Minggu bener kerja. Telek. Iya. Bokap-bokap Betawi udah tuh. Etos kerjanya. Kan bener-bener. Makan dia kan suaminya adik gue, dia kan masuk Islam juga, alhamdulillah. Dia saking begitu dia kagak tahu tuh Al-Quran tuh. Coba. Al-Quran aja dia kagak tahu. Oh belum belajar. Suaminya adik gue. Enggak tahu ada Al-Quran gitu. Oh iya lu pernah cerita. Bibelnya, kitab sucinya orang Dia Islam nggak tuh nggak tahu dia baru Kasih buka. nomor gue aja. Biar dijelasin. Masuk website gue aja. Masuk. Masa ada Bisa tuh kayaknya di Google juga bisa. Kalau mau belajar sendiri bisa coy. Kayak sekte anjing. alhilmanhijrah.com. Dia kalau beranak Jepang kasih duit 50 juta. dari Sama pemerintah. negaranya, dari pemerintah. Telek. Iya. Top sih Sabi. Abis battle, gue ke Kawasaki, malamnya Bak ngajak party. Cuma gue nggak bisa ikut karena tepar banget lah. Si Whitey nggak bisa ikut, alasannya pecah. Dijelasin sama penerjemah. Bang, di Jepang culture-nya tuh lu udah nikah, duit masuk ke istri. Bang. Emang. Jadi si Whitey ini udah izin mau ke Tokyo tuh buat main basket sama Rico. Kalau ada dia ke party, beda lagi izin ini. Oh, nggak ikut tuh Whitey. Jadi waktu IMX tahun 2 tahun lalu lah, tahun kemarin gua nggak ikut ya. Ada orang yang di sono kan, orang Indonesia, dia bilang tuh banyak banget yang ngakalin akhirnya. Ngakalin misalnya bonusnya cash aja, komisi cash aja, karena semua gaji dari kantor ke istri. Iya. Iya. Nah makanya tuh banyak yang nggak mau nikah. Wah sekarang iya masuk akal. Iya benar. angka kelahiran kan dikit banget coy Iya, dibanding itu dia kematian. makan dikasih duit bener 50 juta tuh. Dibanding kematian dikit banget coy. Makanya lu Jepangnya coy. Lu mau lupain Cynthia, gila ya. Jangan gila ya. Lu udah Kenapa tiba-tiba jadi lupa? udah pajang foto Jawa berdua. Oh, selamat ulang tahun kan? Masa mau jadi orang benar. Jepang, jangan coy. Agak lah. Satu-satunya culture di mana mungkin di seluruh dunia sama. Anak motor tetap bandel, Pai. Jadi gue jalan di Shibuya lo, jalan raya lo, mau ke Harajuku tuh. Nyamperin Mohan, ada Mohan. Itu anak chopper itu parkir sengaja di pinggir jalan. Duduk di trotoar, 4 motor apa 5 motor. Whiskinya taruh di aqua kosong kayak dia. Gue colek sama ini kan ditangkap polisi. Bandel bang, kalau polisi patroli baru cabut. Wah, bandel. Kalau motor Jepang tetap bandel. Ngerokok di lampu merah. Bandel Jepang. Ada juga yang Chopper. beling-belingnya ada ya. Ada choppernya di Yang lagi situ. rame yang silat-silat perkumpulan silat di Iya Jepang. kemarin pada bilang tuh ke gue tuh. Iya. Apa itu? Mau maluin ya dia? PSHT apa sih? PSHT ngumpul ngerusuh gitu, bawa-bawa banner, terus nongkrong di trotoar ngalingin orang jalan. Terus kan kalau kultur di luar negeri kan ya di Jepang lah ya. Itu tuh kalau eskalator tuh kalau mau diem tuh sebelah kanan, sebelah kiri. Kanan buat orang jalan. Nah, dia dua-duanya tuh dipenuhin jadi orang bisa jalan. Iya. Itu kocak tuh. Nah, gue tanya sama si Andre kan. Andre Mulyadi tuh MX. Kita kan ikut Osaka Automesse nih. Ini gue Instagramnya kagak gembar-gembor, biasa aja gitu. Par, kalau di Jepang tuh tahun depan tanggal berapa? Ini berapa? Udah, orang pada datang udah. Bener, Udah tahu. bener. Nggak usah diingetin lagi. Iya benar. Iya, nggak usah diingetin lagi, nggak usah digembar-gembor. Jangan lupa H-2 kan kalau kita kan bikin event. Iya. H-3 bikin ini teaser apa segala macam. Soalnya nggak perlu. Karena kulturnya ketika emang acara itu tahunan udah pasti ada. Tanggal segitu, tahun depan tanggal segitu juga. Iya. Jadi maksudnya ada kesadaran bahwa ya udah, gue tahu, gue inget, gue datang. Dan Nggak bener, perlu rame. diingetin lagi, rame. Iya, bener Rame sih. banget.
ini rame banget segini, iklannya kagak ada gembor, banner kagak ada. Kalau gitu kan panjang-panjang tuh, kagak ada. Udah acara soalnya event udah kalau orang suka dan tahu, itu pasti datang. Nggak usah digembar-gemborin lagi. Jadi kayaknya budget marketing untuk kayak gitu-gitu sedikit. Gue nanya lagi ke si Keto itu. Ini diskusi kita berdua tapi ya. Kenapa Jepang buka toko jam 11, bahkan jam 12? Tutupnya jam 8. Beda dong sama di Indonesia yang mall jam 10 buka, tutupnya jam 10. Berarti kan logika gua, roda ekonominya lebih muteran kita dong. Karena lebih lama. Karena lu singkat. Pernah gua bahas tuh Bang sama bokap gue. Tapi ini menurut dia, mungkin itu bedanya work hard sama work smart. Bapom. Gue diam jujur, gue diam. Iya juga ya. Kita bisa buat mereka lembur tuh ada yang salah sama sistem lo. Kecuali emang pekerjaan lo di entertainment ya atau vendor rigging event. Cuma kalau sampai lembur sering, salah kali ini lo. Harusnya lo bisa kerja di waktu segitu deh. Iya. Gue mengalami hujan terderas selama beberapa bulan terakhir, tanggal 10. 5 jam. Bahkan di Indonesia juga bahaya banjir. Ya banjir mana-mana. Jalan gak ada yang tergenang. Gak ada. Gak banjir. Di Sibu itu lebat banget. Terus gue dijelasin, iya Bang, Kitra eri. Drainasenya diatur sedemikian rupa. Sibuya segitu gede, gue baru sadar, Pak. Gak ada tempat sampah umum. Emang. Kedua, tidak ada toilet umum. Kecuali di tempat makan. Iya. Iya. Kalau Family Mart di kota lain, ada toilet umum. Shibuya nggak ada. Jadi itunya bersih. Kan gue masuk angin tuh dari berak nih. Di Local Fest. Gue berak di toilet umum 6 kali. Yang hari terakhir udah biasa tuh. Si Gia Shopping udah mulai beraksi tuh. Gue misah sama si followers. Sakit perut, mana nih? Toilet umum deket gue, Yoyogi. Jalan gue sekilo. Anjing. Udah tai lu di ujung. Udah telak. Cuma karena vibe-nya Jepang nyaman jadi gue kayak nggak parno. Kita paling toiletnya bersih. Udah tuh. Di jalan kok, telanjang. Brot gitu kan, bro. Santai di kaca toko aja tuh. di piring orang aja kok lagi makannya santai-santai. Akhirnya gue ngalamin juga experience barang lo hilang ditemuin, dompet. Dia kan, pokoknya gue 2 hari terakhir udah free time. Gue bilang, lo mau kemana? Bebas, sama Bibi juga. Ya dia menghadiri acara Slipknot alias Exhibition G-Dragon. Di mana? Bang, boleh nggak Bang gue datang? Boleh. Tapi di luar kota nih, di Shinjuku, di luar. sendiri? Sama Bibi udah. Gue nggak ikut nunggu di tempat makan situ. Kan cuaca 35-37 kan. Gue makan di tempat burger tuh, tidur gua, kayak kita naik bus, tidur. Pas mereka beres, udah makan ramen, pokoknya udah jeda 3 jam tuh, ketemu follower lagi, yang pakai baju kita. Terus gua mau bayar tuh kayak makan. Hah, dompet gua mana? Di mana Bang? Terakhir gua bayar pakai kartu tuh di tempat gua makan. Follower kita sih sabi sih. Tenang Bang, HP gue hilang di Gunung Fuji bulan lalu, ketemu. Wih, dompet lo ada. Bener ada, gue masukin feed tuh. Ada. Pas gue balik lagi ada. Dompet deh. Wih. Semua follower gue gini. Kalau petugasnya Bang Wancoy gimana ya Bang? Enggak. Dompetnya sih ada. Isinya. Isinya. Manggarai ya. Di kejujuran orang Jepang gue ngalamin deh. Ada. Itu. Ketinggalan di restoran gue. Ketinggalan di restoran. Gue lupa karena ngantuk HP. WhatsApp Bang gue udah beres. Gue keluar. Lupa gue. Gitu. Wih, boleh juga tuh. Tapi panasnya kayak sekarang nih kok. Kayak Jakarta sih. Sengit gitu. Sengit. Emang beneran gue pakai jaket cuma buat OOTD sponsor doang. Abis itu gue taruh tas, kaos sudah. Kaos. Karena pendek. Nightlife ada lo nightlife? Nggak ada. Masa sih? Nggak ada. Masa sih guys? Gak ada. Tapi kalau boleh milih sih emang Jepang musim dingin sih. Emang enak musim dingin sih. Panas kayak serba salah. Desember udah dingin ya?
September udah dingin. Di 4 musim kan kok ya? 4 musim. Spring, summer, winter. Mangga, Hatli mangga baru. Baru tuh. Musim rambutan. Enggak, Pak musim satu musim layangan. Baru tuh. enggak, tapi lu pernah ngomong gini. Gua enggak tertarik ke negara yang udah pernah gue injek 2 kali tuh. Iya. Bukan nggak tertarik sebenarnya. Kalau ada pilihan negara lain, gue mendingan yang baru. Oh iya. Walaupun itu lebih dekat gitu kayak Asia Tenggara, gue daripada ditawar ke Jepang lagi, mendingan gue ke Thailand gitu. Kamboja apa Jepang? Wah, jangan Kamboja sih. Tuh Kamboja serem. Enggak, misalnya dia. Oh. Itu Kamboja kan gue juga tahu track recordnya begitu. Yang video-videonya itu. Iya, benar. Males juga, tempatnya Mendingan juga nggak Jepang. gitu, Jepang lah. Kalaupun Asia Tenggara, Thailand, Malaysia mau gue. Malaysia. Itu Malaysia. kan lu jadi berangkat ya, main investor lo. Jujur lu mau berangkat ke Thailand. Apa? Lu bilang sama gue ya, ada yang mau berangkatin nih. Oh ada tuh yang gue kulicoy. Si Dio yang punya McD. Ganda Ricci. Saya punya McD. Dio Amaroy. Oh dia mau berangkatin lo. Ya cuma nanti tunggu lahiran nih. Dia lahiran anaknya bulan Juli apa ya? Tahu rencananya kapan? Oh dia berangkatin sendiri. Kita sih nunggu aja. Oh, tapi ada yang biayain follower yang biayain lu ke Jepang, sabi tuh Jo Tausia di sono. Iya. Banyak Lucu tuh. pasti. Pasti tuh. Banyak. Biar ini ngelihat Cibuya kemarin nggak ada tukang tape. Tape, istirahat bang. Capek. Capek. Istirahat bang. Capek. Gini. Perabotan diusir Bang sama istri. Baru. Perabotan diusir Bang sama istri. Makanya bicara baik-baik aja bang. Sabi, tapi kemarin gua kalau misalkan jadi ikut sih Sabi juga kok, bukan gua nolak, bukan. Di Jepang. Tapi kalau ada pilihan negara yang baru gua kunjungin, Thailand lu belum Jay? belum. Gembel ada beberapa sebagian di Shinjuku. Pakai celana Carhartt. Di Gembel ya. Iya. Gembel maksudnya tukangnya kagak punya rumah. Homeless itu ya. Tapi semua pada ngusulin gini sih follower kita. Gue percaya bang, Warkopoli ada di sini pecah bang. Iya. Karena lidahnya cocok. Orang Jepang gitu. Nggak, karena dia compare sama, ya gue nggak tahu apa yang terjadi dengan Warkop NYC ya. Itu kan Amerika bang. Kalau Jepang kan emang noodles. Oh iya benar. Masuk sih. Tadi. Mie kita jaya juga di sana kok ya. Iya. Jelas. Cuma rasanya beda ya. Ada mie pernah enak banget. Cuma tidak sertifikasi BPOM itu ketat sekali lah. Akhirnya ditarik. Iya emang nggak boleh, pedes seberapanya itu takaran di sana. Iya. Takaran pedes sih. Jadi nggak ada buru-buru ngarepin sambal-sambal level. Nggak ada ya. Ini ngarepin sambal-sambalnya ada level-levelnya. Benar. Dia shopping beli apa aja kok? Buset. Bang. Free day 2 hari terakhir. Kita ke gue lewatin ini Hotel. lagi, hotel kita ya. Heeh. Cewek-cewek yang di depan, yang Wanci suka liatin, lagi pada di luar, lagi ngerokok. Wih, tahu gitu waktu dulu cuy. Gini, bro, atasnya bro. Daripada di luar. Atas saya sini yuk. Gue ke KNG, gue bilang sama Bibi, gaya action, gaya shopping in action nih. Gue ingat tuh jam 3 nyampe KNG, gue nyari oleh-oleh buat anak-anak basket. Jalan kaki gue sama si follower kita penerjemah. Jalan kaki. Itu jeda 2,5 jam apa ya? Gue balik ke titik kita, dia belum beres. Wih, Belum. toko apaan? Dia muter dia. Muter. Sendiri? Biu, mana dia? Belum bang. Gue juga lagi istirahat. 3 jam. Termasuk gue beli Vop. Itu di KNG. Jepang lagi enak sih, Jepang lagi. Jepang lagi sih. Karena lu juga ini. Tapi main salju dulu. Tunggu salju. Iya sih. Iya, Lu bener. kalau mau bela-belain yang 90% udah pasti ada di rentang September sampai April ya. Itu lu ke Hokkaido, Sapporo, itu udah pasti ada. Kayak Daus Sapporo. Daus Sapporo. Daus dari Sapporo ya, Daus Sapporo. Ngomong-ngomong Daus, ada juga tuh followers kita tuh nanyain, Bang nggak jadi
konten di peternakan Dausi rambut putih gitu. Kan kita sempat mau ngomong kan, waktu itu kan, mau konten di peternakan dia. Jepang tuh agamanya apa sih? Nggak ada agama kan nih? Matahari. Shinto ya. Shinto. Gue gak bohong. Di Shinjuku, umur 60-an lah, pakai rompi rapi, bawa brosur. Sir, gitu. Jangan bang. Apaan? Ngajakin masuk agama nyembah Fuji. Gunung Fuji. Iya. Ini udah 30 tahun bang, banyak. Jadi kan follower kita ya TKI lah, cuma pinter, jadi insinyur di sana. Itu dijelasin ada 5 culture yang lo harus waspada, termasuk penawaran agama-agama yang begitu. Apa aja 5 itu? Gaya hidup malam tuh tidak disarankan. Hah, maksudnya? Iya, lo kan kerja nih. Kalau bisa jam 9 udah di mes lagi. Oh. Jangan terlibat kayak apa namanya judi kan banyak pacinko di situ. Terus jangan ditawari agama-agama yang menyesatkan. Ada agama yang mataharinya ada. Brosur, Bay. Oh, ini nyembah Fuji. Nyembah Fuji, iya. Terus juga apa? Masuk komunitas-komunitas gangster gitu. Nah, itu ada tuh 5 itu tuh. Gue lupa 2-nya apa lagi lah. Itu kalau misalnya tausiah sama orang yang sama sekali nggak kenal agama, gimana tuh Jus? Susah nggak Jus? Apa ya? Pernah nggak lo? Nggak kenal agama sama sekali seumur hidupnya? Pernah nggak lo nemuin? Iya pernah. Sama sekali nggak pernah kenal agama? Justru menurut dia yang lo unjukin ini rasional menurut dia gitu, bahwa Tuhan tuh cuma ada satu, bahwa penciptaan alam semesta kayak begini tuh menurut dia lebih rasional. Ternyata kalau orang di luar negeri, dakwah di luar negeri itu lebih gampang, Pak. Oh iya? Iya, mereka pikirnya kan kota. IQ mereka juga cerdas gitu, cara pikir mereka seneng diajak pikir yang rasional gitu. Nggak yang cuma doktrin-doktrin doang gitu. Maksudnya diajak rasional, mereka seneng gitu cara pikir. Oh begitu. Jadi pendekatannya juga beda iya, berarti? beda pendekatannya itu. Kayak gimana misalnya? Kayak misalkan ya lo diajak ke, gue pernah nih waktu di India, gue pernah sama orang non muslim dia cerita tentang agama lo, ceritain gitu. Menurut lo agama lo rasional nih, menurut gue nih, dia bilang begitu. Kenapa? Iya, kita tuh kalau butuh apa-apa Tuhannya tuh cuma satu gitu segala macam. Dia bilang, Tuhan gue butuh ini sama Tuhan yang ini, gue butuh ini sama Tuhan yang ini, gue butuh ini sama Tuhan yang ini gitu. Pusing gitu gue menurut gue. Dan menurut gue lo rasional. Dan gue udah mempelajari cara ibadah agama lo tuh, menurut gue tuh ternyata ada efek baiknya buat kesehatan kayak gitu-gitu. Jadi mereka tuh seneng kalau diajak kayak begitu, nggak yang cuma dibacain ayat atau hadis gitu, tapi diajak berpikir rasional gitu. Mereka kan pola pikir orang modern kan beda gitu. Dakwah sama orang modern sama orang yang itu beda. Iya. Lu nggak sholat Juno kok? Sholat di masjid Cami itu. Ada foto Muhammad Ali yang waktu tahun lalu juga. Nah itu agak unik tuh Pak. Kalau kita kan di sini azan misalnya jam 12 coy. Kita udah di dalam dong. Iya. Nah mereka enggak. Nunggu rame bang. Oh iya. Jadi Karena mau jamaah. Pernah, ya cuma kan kalau di sini kan azan apapun yang lu masuk iya, dong. Iya, jamaah nggak jamaah sholat aja dah. Iya, komatnya ada gitu. Jadi sholat Jumat di sana azannya tetap 11.45 jam 1. Baru mulai. Iya. Nunggu rame. Jam 1, iya. Jam setengah 1 tuh orang baru pada padet. Yang gue, gitu. Ceramahnya pasti singkat, nggak panjang kan? Tausiahnya ikut Panjang. Panjang juga? Panjang juga. Sama lah 20 menit. Oh. 15 menit. Pakai bahasa Jepang nggak dong? Bahasa Jepang, bahasa Arab. Oh iya? Iya, bahasa Jepang, bahasa Arab. Ngerti gue. Iya. Bahasa Jepang gimana sih ngomongnya? Arigatou gozaimasu. Oh. Guys. Iya. Dekat lapangan Yoyogi. Kuenci. Ya, apa ya? Kuenci. Ike Bukuro. Iya. Udah. Jepang sih, iya sih. Gue akuin sih. Dan nih, fun fact. Betapa Jepang mengedepankan pendidikan dan knowledge. Ini gue dikasih tau mereka. Tapi kayaknya pernah gue baca juga sih di internet. Apa yang terjadi di saat bom Hiroshima Nagasaki? Profesi apa yang dilestarikan oleh pemerintah pertama kali? Kan jutaan meninggal tuh. Guru. Guru dulu tuh yang dilestarikan biar bisa ngajar lagi. Benar. Dia mengedepankan banget ini sih. Guru. Pendidikan apa gitu loh. Gue terakhir pas itu sempat ditawarin sama adek gue gawe di sono. Udah lu ngapain lu, katanya di Indonesia susah lu.
Katanya begitu pakai bahasa nggak maju-maju lo di Indonesia gitu segala macem, lu kerja aja di Jepang. Lu udah pokoknya di Jepang udah lu nggak usah bikin tempat tinggal, anak bini lu mau ketemu lo, ntar gue ongkosin lah gitu segala macem. Tapi lu tinggal di Jepang sana, cocok katanya buat keluarga tinggal di sana itu. Lu bukan asal orang Jepang, tapi lu tinggal sana kerja sana. Biaya pendidikan anak lu gratis ditanggung negara Jepang katanya. Saking mau kayak begitunya dia. Dia ngargain banget orang ini, bagus lah. Nah adek gue bilang, lu tahu kan gue ditinggal di beberapa negara gitu, gue compare, ya bukan karena laki gue orang Jepang, tapi emang orang Jepang prinsip hidupnya menghargai orangnya tuh luar biasa gitu. Ya begitu. Iya. Gak betah tinggal di Jepang itu sempat gue tanya, nggak mau gue di sini nggak bebas. Iya emang, kalau secara itu nggak bebas kan. Tapi masa tua sih pengen gue di sana. Masa tua ya. Dan kalau dari sisi basket deh, mereka sangat menghargai tim basket lokal sampai jersey NBA lebih murah dibanding jersey klub lokal. Oh iya? Karena mereka lebih menghargai. Keren. Cuma lo kalau mau kerja di sana mesti bisa bahasa Jepang deh, negaranya begitu sih kok ya. Dia akan Wajib 6 menghargai bulan banget. ya. Iya. Dia akan menghargai banget orang yang bisa bahasanya, Bang. Iya 6 bulan katanya kita harus les gitu-gitulah. Kemarin udah suruh adekku udah lu les, ambil di weekend aja 6 bulan dah lo bisa. Baru nanti udah dapat kayak sertifikat apa gitu kan. Di sana udah lu mau kerja di mana, ntar sama laki gue terdiniin. Bilang begitu. Di sono imam masjid jadi itu waktu tahun berapa itu gue pernah ditawarin juga 21 juta apa sebulan gajinya. Tempat tinggal lo udah ditanggung. Makanan semua kan rata-rata masjidnya itu kan dia ada kulkas apa segala macam, ada tempat buat musafir. Biasanya luar negeri begitu masjidnya majunya. Jadi tempat buat musafir, makanan di kulkas. Jadi kalau ada orang-orang Lapar. ada homeless gitu kan, nggak punya rumah, nggak punya apa di masjid, ya dia punya makanan tuh hasil dari sedekahnya orang-orang itu. Yang dimana kalau diterapkan di sini cocok. Wah, beras saya lihau. Baru ditaruh di lemari, beras juga lihau. Di Malaysia, terakhir gue udah ke Malaysia pun udah kayak begitu rata-rata masjid Malaysia. Ada satu lemari di masjid tuh, rata-rata itu ada minyak, ada apa, silakan ambil sendiri jamaahnya ya. Cuma kan rata-rata kan ya karena kehidupan mereka udah maju, masa ambulans Velfire Di Malaysia mobil jenazah Velfire. Di sini juga Mercy kan. Tapi kan nggak umum lah. Velfire telep mobil jenazah. Ya udahlah kita lah kapan lah rencanain lagi dong luar negeri yang niat gitu. Jadi gue bisa ngerasain juga tuh tanah-tanah yang belum gue injak. Nggak, Eropa seru sih ya. Iya Eropa aja yuk. Ayo gue mah ayo. Ntar gue sundul lagi sponsor bener. Tapi Tapi enggak dia. Lo Eropa udah Pak ya? Belum masuk sekali. Gue sekali. Eropa udah number one, udah jangan kemana. UK udah paling benar udah itu. Itu tempat yang paling didatengin, udah paling pantas. Aduh baru anjing. Baru. Ini lenteng aku. Ya. Jerman Matraman. Kemarin gue pas acara stand up ketemu Cing Abdel katanya, lo harus ke Swiss coy katanya. Swiss katanya. Masih mau gue. Katanya Swiss mahal tapi biaya hidup mahal ya. Mahal banget. Mahal banget, bener. Yang paling mahal di Eropa katanya Norwegia kalau nggak salah. Iya. Ini negara Skandinavia. Iya, paling mahal biaya hidupnya. Negara Solskjaer. Ole Gunnar. Iya. Nama depannya. Tapi boleh juga sih tuh. Mana ini? UK masih nemu tiket-tiket 7 juta masih ada dah. Masih ada. 7 juta. Naik. Iya. 7 juta. Serius. 7 hari kali ya. Iya, Spare part Jojo. mobil banyak soalnya di sana. Oh gitu. Karena setir sama, Oh, setir iya, kanan. iya. Inggris setir kanan. Setir kanan. Negara kepulauan soalnya. Iya, Udah gue dipandangnya tapi gue lupa. Tahu gue. Spare part banyak sana tuh. Itu visanya beda tuh sama Schengen ya, sendiri dia. UK. Ayolah. Big Ben. Iya, jam gede. Di sini jam gadang. London Bridge. Iya. London Bridge. Iya. Prajurit Panjul. Hewan Panjul. Yang dikalahin biskuit. Bener. Inggris sih ya.
Pecah sih tuh. Iya kan Inggris juga bisa nemplok-nemplok. Cocok Eropa. juga tuh sama culture lu tuh. Tinggal naik kereta kan. Stadion bola Misalnya lu tuh udah capek, pasti. gue sih nyebrang tuh sendiri tuh. Enggak, udah. Boleh gak sih? Apa? Tergantung paspor kita. Lu pakai baju West Ham coy, ajak-ajak ribut supporter bola. Iya. Enggak, jadwalnya beneran dicocokin. Ntar kita olah bareng. Udah ayo, gue mah beneran. Goes to Inggris. Inggris sih ya. Yuk, UK kapan? udah. Air bulan, tahun. Desember, dingin dong. High season tiket mahal gak? Ya, Nggak usah season. sih. Oktober, September lah. Iya. Iya. September tinggal 2 bulan lagi gila. Oktober. Cuma enaknya sebenarnya kalau bukan Inggris tapi kita ke Eropa, Pak, itu Belanda sangat berdekatan dengan Belgia dan Jerman. Iya, biar Kita bisa naik naik kereta. kereta. Iya. Bisa mampir-mampir. Visanya on coba. arrival aja gitu. Tiga. Visanya on arrival aja gitu. Itu mana aja Iya. gue mah. Yuk. Ajak dia seru juga sih ya. Iya. Iya, buat ngingetin kita sholat. Karena gue doang nggak mempan, Jo. mesti ada tandem gitu. Ayo UK gue cita-cita juga gue negara UK gue. Iya, harus ada tandemnya. Yuk, go. Gas kok Oktober. UK apa Eropa yang sininya doang nih? Kalau UK doang, Jo. Oh gitu ya. Iya, beda visa. Oh gitu. Kecuali kita terbang lagi. Cuma kalau Belanda, kita bisa jalur darat ke Belgia dan Jerman. Oh dari UK ke daerah sana Jerman Itu gitu-gitu beneran ternyata nggak bisa. kayak Jakarta Semarang lah. Hmm. Bisa naik kereta 3 jam. Oh iya, ke Jerman gitu. Kotanya Suban sama Belgia tuh cuma jarak 40 menit. Belgia ada apaan tuh kayak gitu? Coklat. Sebenarnya bener. Sebenarnya mirip-mirip aja sih. Iya. Mirip-mirip aja bangunan-bangunan tua apa. Ya, tapi kan seenggaknya kita pernah gitu. Iya. Oh, di sana. Ya paling ada Lukaku. Oh, salah. Eden Hazard. Iya betul. Coba turun Belgia, semuanya Lukaku ya. Orang-orang kayak, hey, welcome to Belgia guys. Gede banget. Gede banget anjing. Ayo dong, bener nih, Oktober yuk. Ayo, gua ayo coba deh. Ada IMX. Oh, ada MX ya. Abis itu, November. ya November. Pesta Pora kapan kita? Pesta Pora mah September. Pokoknya lu mau kalau ke Eropa, saran gue spare 2 minggu sih. Jangan cuma seminggu, jauh cuy. Berpuas. Iya benar. 12 hari deh. Jepang lagi aja kali ya. Ayo gue. Jepang. Jepang boleh tuh. Tidak kejauhan. Eropa, pesawat 18 Iya, jam, demo. males dia. Undang udah ada game gua. Ada Apalagi? game canggih gue. Korea kok mau? Korea. Ayo. Korea boleh. Ayo, apaan? Wah, Korea. Nah, Korea nih paling seminggu bisa. Iya, ayo. Iya kan? Kita ngeracik sponsor, tenang. Ayo dulu, bener. Operasi muka hijau yuk. Bego. Ditinggal sih followers sih gue yakin nggak ada nonton sih. Jadi macam Nggak ada ganteng. sih, iya. Dia jadi kayak jungkok Iya, gitu. biar ganti terus. Perban, bengkak-bengkak. Terus Iya, ada ditanyain, sih. bengkak Ada sih, day gua nonton 1, sih. bengkak day 2. Unsubscribe semua sih kok. Enggak, dia kita mabokin, kita mabokin. Iya, Masukin operasi. gitu. Set. Tapi jadi cewek coy, Lisa Blackpink mau aja. Bego tai, gigi anjing. Tiba-tiba lu sembuh jadi Lisa Blackpink mau aja. Muka lu. Tapi berubah mau aja. Kagak lah. Gitu. Rahang dipotong, dikecilin. Cocok tuh. Enggak, badan gini, cuma muka Lisa Blackpink. Ya? Kagak ah. Aneh. Lu begini aja. Mana nih? Kan bagus. Jangan dirubah-rubah. Korea tempat otomotifnya banyak ya? Enggak kan? Enggak. Korea. Enggak. Korea tuh banyak peraturan. Sama biaya hidup sedikit lebih mahal. Iya. Peraturan tuh kayak kena pot dikit, gede dikit, suara dikit, nggak boleh. Modif Tapi ceper, nggak boleh. katanya Korea negara paling rasis bener gak sih sama bangsa negara lain gitu? Nggak tahu gue. Nggak tahu gue. Katanya sih begitu dia inian. Oh, korut mungkin. Enggak Korea Selatan. Oh, nggak tahu. Gue info dari pecinta-pecinta Korea aja. Dia bilang begitu. Maksudnya dia sama negara lain tuh rada-rada apa gitu. Ya udah, Rada-rada mana rasis. nih? Nanti luar negeri yuk. Jepang udah. Cita-cita gue di sana mau makan samyang. Ya. Ya. Enggak, lo kalau mau kita alhamdulillah rezekinya dapat banyak dari sponsor dan tabungan kita. Korea Jepang kan tuh cuma 2 jam, Pai. Oh iya benar. Nyambung aja. Nemu Di Koreanya 2 hari doang. Dapat ini doang, balik lagi Jepang. Misal. Iya sih ya. Iya, cuma 2 jam. Kayak sini Singapura. Sehari-hari gitu ya.
Sehari Korea, sehari Jepang. Itu balik. Wah, itu gue capek sih. Enggak, gue duit sendiri tuh, Pai. Lu jalan dulu nih, gue duit sendiri. Manggarai Bogor aja orang kerja gitu ya. Begini. Kalau mentang-mentang 2 jam. Mentang-mentang 2 jam bolak-balik. Oh, lu bikin konten beneran, Pai, sama Liberty Walk? Iya. Iya dong. Hong Kong itu nggak Itu apa-apa. positioning tuh, Pai. Iya. Hong Kong, Cina itu pengen gue. Gue Bisa ajak ke juga. kantornya. Jangan sedih. Bob Flex Dream bikin kantor baru gede banget. Oh iya? Ngundang. September. Bob Muncrat. Bob Muncrat. Bob Muncrat. Ngundang. Oh, tapi ada Bob, orang Jepang. Flex Dream. Baik dia. Ada Bob, ada Joe. Nggak, ada Joe Bob namanya di Jepang. Flex Dream. Tokonya Flex Dream namanya, otomotif. Tiap bencana alam, dia WhatsApp gue, "Are you okay?" Oh. Gitu. Bagus, I hope akhlaknya. everything's well. Gini. Iya. Lu nggak apa-apa. Oh, ini jauh kok dari gua. Tiap ada bencana alam dia denger. Iya. WhatsApp terus, baik. Meskipun muncrat ya. Iya. Boleh tuh, Pai. Iya. Gue sih Ayo coy, mau coy Jepang ayo coy. calon musuh gue. Ayo Jadi aja. kita ajak ya. Iya. Ayo dong mau gue Jepang gue mau. Liberty gue. Walk sama Kita sama paketin. ini sama Flex Dream kantor baru. Ada satu musuh gue soalnya yang belum gue lawan di situ, jago banget. Iya. Raja terakhir itu ibaratnya dia Wah. di Jepang. 80% gue kalah. Yakin gue. Coba gue bisa ngolongin deh. Namanya UK. Yang kemarin tuh rambutnya kuning di slide Oh. paling akhir. Cuma dia nggak bisa nge-trick. Tapi street bola jago gila gue begini gue. Itu. Tadinya mau gue bawa ke sini. Cuma kalau kita Jepang, gue udah main di sana aja. Wah, lucu tuh. Jepang lagi coy. Fakta Ya, Gea, ayo. manajernya Gofar tergambar di Jepang. Gea di DM 2 pameran mobil. Miss Gea, are you in Japan? Please come to tanya Gea. Oh ya? Gue lari gara-gara dia tahu ini lu Gofar kali ini. Kenapa jadi Gea di DM suruh dateng. Pameran mobil bener. Suzuki sama apa gitu. Aja Gea tuh. Lah kok jadi DM sih bang? Gue bang kata dia. Tahu Lu demen tuh Pak datang ya, aja. Jepang ya demen nih. Nah, Demen apa gua. yang lu demen? Kalau gue demen banget. Demen banget. Karena kita sendiri-sendiri tuh dilepas bisa, Jo. Bener. Dan yang paling gampang, yang paling gue demen adalah koneksi antar daerahnya tuh Rapi. Rapi ya. Lo naik kereta, bingungnya paling cuma 3 jam doang baca-baca. Sisanya udah ngerti tuh. Oh gini. Kalau Amerika kan transportasi kan buruk. Makanya mobil semua kan pada pakai mobil. Ini naik kereta sendiri juga aman. Aman tuh dia, enak. Di sana tuh enak banget. Terus kayak nggak asing gitu. Negara tuh welcome gitu. Nggak kayak, aduh gue siapa ya? Nggak gitu. Gak ribet orang-orangnya juga ya. Sama udah mungkin gue sama Gofar udah ada titik-titik yang emang sesuai hobi gue. Itu kan jadi buat konten dia. Iya. Nah di Korea kan belum. Makanya gue tanya mobilnya udah ada nggak? Di Korea jarang kata dia. Basket juga jarang yang streetball ya. Korea jarang mobil. Lu di sana apa yang lu girangin coy? Jepang. Apalagi Apalagi dia dan bolong sama. Sama the girl. Bener? Ayo. Enggak. Tapi you sih Harus digituin deh. Buat Buat menangisnya. drinknya Oh, murah. iya. Drink murah. Murah. Sake. Bu, enggak semua. Jameson 200.000. Total murah. Murah. Jameson di Family Market loh. Mau Jo? Enggak kok nggak aja, lu injek dia aja. Beda. Jim Bim mau nggak Jim Bim. Apa? Gunung Halimun tuh. Bawah. Di daerah mana sih? Camp. Pak, banyak nggak campnya? Banyak, gede. Gunung Halimun gede, luas. Ada yang betap nggak? Tendanya? Gak ada sih. Dia maunya sih, dia enak. Ribet sih.